Sebelum menikah, suamiku, Bima, berjanji kita tidak akan tinggal bersama orang tuanya. Tapi 5 hari setelah pernikahan, ibu mertuaku pindah ke rumah kami. Aku menyeret koperku, hendak pergi, tetapi begitu sampai di pintu, sebuah kalimat darinya membuatku seketika meletakkan koper itu kembali. Baru saja aku menyeret koperku sampai ke ambang pintu, ibu mertuaku melangkah keluar dari dapur, tangannya masih berlumuran tepung terigu. Ia menatap lurus ke arahku dan mengucapkan satu kalimat yang membuatku terpaku. "Kamu boleh pergi, nak. Tapi sebelum pergi, tolong buka laci paling bawah di kamar ibu dan lihatkan sesuatu untuk ibu." Itu adalah hari kelima setelah pernikahan kami. Hari di mana seharusnya aku sedang memilih foto pernikahan untuk dicetak besar dan digantung di ruang tamu, atau bersemangat merencanakan perjalanan liburan pengganti bulan madu yang tertunda karena pekerjaan mendadak Bima. Namun, disinilah aku, berdiri di ambang pintu rumah, satu tangan memegang gagang koper, tangan yang lain memegang ponsel untuk memesan taksi online. Semua bermula 3 hari yang lalu. Sebelum menikah, satu-satunya syarat yang kuajukan pada Bima adalah tidak tinggal bersama mertua. Aku tidak membenci orang tua. Aku juga bukan tipe menantu yang takut mendengar kata ibu mertua. Hanya saja, aku telah menyaksikan terlalu banyak pernikahan teman-temanku yang retak karena tinggal bersama. Orang bisa saling mencintai begitu dalam, tetapi jika setiap hari berdebat hanya karena cara memasak, cara membersihkan rumah, atau cara membelanjakan uang, perasaan itu perlahan akan terkikis. Aku pernah berkata dengan sangat jujur padanya, "Kalau kamu mau tinggal dengan orang tuamu, lebih baik kita berhenti di sini. Aku tidak mau nanti menjadi istri sekaligus menjadi penengah." Hari itu Bima tertawa. Dia mengerti. Dia juga menyukai kehidupan pribadi. Kita tinggal di apartemen ini, akhir pekan kita kunjungi ayah dan ibu, kan bisa. Kami berpacaran selama hampir 3 tahun. Selama 3 tahun itu, ia tidak pernah mengingkari satu janji pun. Karena itu, aku percaya. Aku begitu percaya sampai-sampai ketika menandatangani surat nikah, aku merasa lebih beruntung dari banyak orang. Ibu mertuaku bernama Ibu Suryani. Ayah mertuaku sudah meninggal lebih dari 8 tahun yang lalu. Sejak suamiku kuliah hingga bekerja, Ibu Suryani tinggal sendirian di sebuah rumah kecil di kabupaten. Beliau adalah seorang pensiunan guru SD. Orangnya kurus, bicaranya lembut. Saat pertama kali bertemu, aku bahkan terkejut karena beliau sangat berbeda dari bayanganku tentang ibu mertua galak dalam cerita-cerita yang sering beredar. Beliau tidak menyelidik, tidak bertanya soal gaji, tidak bertanya tentang mahar, tidak mengorek-ngorek latar belakang keluargaku. Saat datang ke rumahku untuk makan malam perkenalan, beliau bahkan membawa sekotak bakpia, dan dengan malu-malu berkata, "Jangan diejek ya, nak, bapak, ibu. Ini saya buat sendiri di rumah, jadi bentuknya kurang cantik." Ibuku saat itu sampai menarikku ke dapur dan berbisik, "Kamu beruntung sekali dapat keluarga yang baik." Aku juga berpikir begitu. Sampai pada pagi hari kedua setelah pernikahan kami. Hari itu hari Minggu, aku sedang tidur ketika mendengar bel pintu berbunyi. Bima yang membukakan. Sesaat kemudian, dari luar terdengar suara koper diseret. Aku langsung duduk, membuka pintu kamar. Ibu mertuaku sedang berdiri di tengah ruang tamu, di sampingnya ada 3 koper besar. Aku mengira beliau datang untuk berkunjung beberapa hari, bahkan dengan senang hati aku berlari untuk membantunya. "Ibu datang dari kapan?" Beliau tersenyum ramah. "Ibu baru saja sampai. Bima, tolong bawa kardus itu ke kamar sebelah ya." Aku terdiam. Kamar sebelah adalah ruang kerjaku. Aku menoleh ke arah Bima, ia menghindari tatapanku. Sebuah perasaan aneh menjalar di punggungku. Malam itu, ketika kami berdua sudah di dalam kamar, aku baru bertanya, "Ibu tinggal berapa lama?" Bima terdiam beberapa detik. "Ibu pindah ke sini." Aku merasa salah dengar. Pindah ke sini maksudnya, rumah di kampung sudah dijual. Kenapa? Rumahnya sudah mulai rusak, ibu juga kesepian tinggal sendirian. Aku menatapnya sangat lama. Kenapa aku tidak tahu soal ini? Bima mengusap wajahnya. "Aku berencana memberitahumu setelah pernikahan." "Setelah pernikahan itu kapan?" "Kamu takut aku kepikiran?" Aku tertawa sinis. Tawa yang terdengar lebih menyakitkan daripada tangisan. "Takut aku kepikiran."
Jadi kamu sembunyikan semuanya. Aku hanya berpikir, ibu tinggal di sini sebentar, nanti juga semua akan terbiasa. Terbiasa dengan apa? Terbiasa tinggal bersama? Kamar itu tiba-tiba hening. Aku belum pernah melihatnya bicara sekacau ini. Seorang pria yang biasanya sangat teliti, seorang pria yang selalu menghormati pendapatku, justru memilih cara penyelesaian yang membuat segalanya menjadi lebih buruk. Malam itu kami tidur saling memunggungi. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Saat ke dapur, ibu mertuaku sudah selesai memasak. Di meja makan tersaji lengkap ikan bumbu kuning, sayur bening labu siam, dan pepes telur. Aromanya menyebar ke seluruh rumah. Beliau melihatku dan langsung tersenyum. Kamu bisa tidur lebih lama lagi, nak. Aku duduk, tidak tahu harus berkata apa. Beliau bersikap seolah tidak ada apa-apa. Semakin seperti itu, aku semakin tidak nyaman. Seseorang yang sudah pindah sepenuhnya ke sini, seseorang yang pasti tahu aku tidak ingin tinggal bersama. Namun, beliau tetap tenang, seolah-olah aku adalah orang terakhir yang tahu segalanya. Hari itu aku berangkat kerja dengan perasaan berat. Pulang kantor, aku melihat ruang kerjaku sudah berubah. Satu sudut ditambahi meja altar kecil untuk berdoa, sudut lain diletakkan lemari pakaian tambahan. Beberapa pot tanaman yang sudah kurawat hampir 2 tahun didorong berdempetan di dekat jendela. Aku berdiri memandanginya sangat lama. Rasanya seperti ini rumahku, tetapi bukan lagi rumahku. Malam itu saat makan malam, aku hampir tidak bicara sepatah kata pun. Ibu mertuaku tetap menyendokkan lauk untukku. Makan lagi, nak. Aku terpaksa mengangguk. Hari ketiga, hari keempat, segalanya berjalan dalam atmosfer yang aneh. Tidak ada yang bertengkar, tidak ada yang bersuara keras, tetapi keheningan itu terasa lebih berat. Aku mulai merasa terganggu oleh hal-hal kecil. Handuk mandiku dilipat dengan cara yang berbeda, posisi bumbu di dapur berubah, mesin cuci menyala di jam aku biasa tidur siang. Bahkan tanaman kemangi yang kutanam di balkon dipindahkan ke sudut lain. Hal-hal yang sangat kecil, saking kecilnya sampai terdengar kekanak-kanakan jika diceritakan. Tapi ketika semua itu menumpuk, aku merasa seperti orang yang menumpang di apartemenku sendiri. Sampai pada malam hari kelima, aku pulang kerja lebih awal. Begitu membuka pintu, aku mendengar suara tawa dari dapur. Ibu mertuaku dan Bima sedang membuat kue bersama. Keduanya tertawa sangat riang. Bima bahkan mengambil ponsel untuk memotret. Pada saat itu, sebuah pikiran melintas di kepalaku. Ternyata, hanya aku orang yang asing di sini. Aku langsung masuk ke kamar, membuka lemari, menarik koper, dan memasukkan pakaianku. Satu persatu, tanpa menangis, tanpa membuat keributan. Aku hanya merasa lelah. Lelah karena merasa dibohongi, lelah karena janji sebelum menikah dianggap remeh seolah tidak pernah ada. Sekitar setengah jam kemudian, aku menyeret koperku keluar. Bima terkejut. Kamu mau apa, Kirana? Aku pulang ke rumah ibuku beberapa hari. Bisakah kita bicara nanti? Kamu punya 3 tahun untuk bicara, tapi kamu memilih untuk menyembunyikannya. Ia berdiri menghalangi pintu, wajahnya penuh kecemasan. Dari dapur, ibu mertuaku juga keluar. Beliau melihat koperku lalu menatapku, tanpa menyalahkan, tanpa menahan, juga tanpa menjelaskan. Beliau hanya mengelap tangannya ke serbet yang tergantung di samping dan berkata dengan sangat pelan, "Kamu boleh pergi, nak." Aku membungkuk untuk menarik gagang koper. Beliau melanjutkan, "Tapi sebelum pergi, tolong buka laci paling bawah di kamar ibu dan lihatkan sesuatu untuk ibu." Aku mengangkat kepala. Beliau berdiri diam, tatapannya tenang luar biasa. Suamiku menoleh ke arah ibunya. Jelas ia juga tidak mengerti apa yang sedang direncanakan ibunya. Apartemen itu tiba-tiba hening. Suara detak jam dinding terdengar sangat jelas. Aku menatapnya beberapa detik, lalu berbalik menuju kamar yang tadinya adalah ruang kerjaku. Pintu terbuka, lemari kayu diletakkan di sudut dinding. Aku menarik laci paling bawah. Di dalamnya hanya ada sebuah map coklat yang sudah usang. Dan ketika aku melihat tulisan di sampul map itu, tanganku tanpa sadar gemetar. Map coklat itu tergeletak rapi di dalam laci. Tepi sampulnya sudah usang seolah telah diangkat dan diletakkan berkali-kali. Di sudut kanan atas,
ada tulisan tangan dengan tinta biru yang warnanya telah memudar seiring waktu. Biaya perawatan sakit jantung Bapak Pramono. Pak Pramono adalah ayah mertuaku. Aku terdiam beberapa detik. Pria itu telah meninggal 8 tahun yang lalu. Aku pernah mendengar Bima bercerita banyak tentang ayahnya. Beliau seorang montir, wataknya ramah. Hidup sangat hemat sampai-sampai sandal jepit yang putus pun ia perbaiki, agar bisa dipakai beberapa bulan lagi. Saat beliau meninggal, Bima baru lulus kuliah setahun lebih. Pekerjaannya masih belum stabil, semua beban jatuh ke pundak ibu mertuaku. Aku membuka map itu. Di dalamnya ada puluhan kwitansi biaya rumah sakit yang tersusun rapi. Ada yang sudah menguning, ada yang sudut kertasnya lecek dimakan waktu. Tapi yang menarik perhatianku bukanlah kwitansi-kwitansi itu, melainkan sebuah buku catatan kecil yang diselipkan di tengah. Aku membukanya. Halaman pertama mencatat tanggal hampir 9 tahun yang lalu, dengan tulisan tangan yang sangat rapi. 12 April, dokter bilang harus ganti katup jantung, biayanya terlalu besar, di rumah sudah tidak ada uang. Aku membalik halaman selanjutnya. 28 April, menjual motor tua milik Bapak, laku 32 juta rupiah. 16 Juni, menarik seluruh uang tabungan. 21 Juli. Bima minta cuti kuliah 1 semester untuk kerja bantu-bantu. Ibu tidak setuju. Aku sadar ini adalah buku harian ibu mertuaku. Bukan jenis catatan curahan hati, melainkan lebih seperti buku pengingat bagi dirinya sendiri tentang bagaimana ia berjuang di masa-masa tersulit. Aku duduk di tepi tempat tidur, membalik halaman demi halaman. Di tengah buku itu ada sebuah amplop kecil. Di dalamnya ada selembar surat utang, lalu selembar lagi, dan beberapa lembar lagi. Total 7 lembar. Aku melihat angka-angkanya, ada yang puluhan juta, ada yang lebih dari 100 juta rupiah. Semuanya adalah pinjaman untuk biaya pengobatan ayah mertuaku. Saat aku masih termangu, dari belakang terdengar suara langkah kaki. Ibu mertuaku berdiri di ambang pintu. Beliau tidak masuk, hanya menatap map di tanganku. "Sudah kamu lihat semua?" Aku menggeleng. "Saya belum mengerti." Beliau mengangguk. "Iya." Awalnya ibu juga tidak mengerti kenapa ibu menyimpan tumpukan kertas ini selama bertahun-tahun. Aku terdiam. Beliau menarik sebuah kursi dan duduk. Cahaya lampu kuning menerpa wajahnya yang sudah berkerut. Saat ayah Bima sakit parah, rumah ini hampir tidak punya apa-apa lagi. Jual tanah, jual motor, jual semua barang berharga, tetap tidak cukup. Aku menunduk menatap kertas-kertas itu. Beliau melanjutkan. "Waktu itu ada yang menyarankan ibu untuk menyerah. Orang sakit jantung parah seperti dia, kalaupun bertahan juga akan sulit. Tapi ibu tidak tega." Suaranya datar, tidak memelas, juga tidak berusaha membangkitkan iba, seolah sedang menceritakan kisah orang lain. Ibu meminjam kemana-mana. Ada malam di mana ibu memikirkan dari mana uang untuk bayar utang sampai tidak bisa tidur. Tanpa sadar aku bertanya, "Setelah itu, apakah ibu sudah melunasi semuanya?" Beliau tersenyum tipis. "Kalau sudah lunas, ibu tidak perlu menjual rumah." Aku mengangkat kepala. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, aku benar-benar menatapnya lekat-lekat. Rambutnya lebih banyak beruban daripada saat pertama kali bertemu. Lingkaran matanya menghitam, tangannya kurus. Aku teringat pada 3 koper yang dibawanya hari itu. 3 koper usang tanpa satu pun barang berharga. Saat itu aku hanya berpikir beliau pindah rumah. Aku tidak pernah berpikir lebih dalam. "Ibu menjual rumah untuk membayar utang?" Beliau mengangguk. "Rumah di kampung harganya sedang bagus. Setelah dijual, hampir semua utang lunas. Sisanya ibu simpan untuk hari tua." Aku menatapnya. Sebuah pertanyaan terus berputar di kepalaku. "Kalau begitu, kenapa ibu tidak bilang?" Beliau tertawa. "Ibu bilang untuk apa? Setidaknya saya harus tahu. Setelah tahu, apa kamu akan merasa lebih nyaman?" Aku terdiam. Beliau benar. Jika di hari pertama kedatangannya beliau menceritakan semua tentang utang, penyakit, dan pengorbanannya, mungkin aku akan merasa tidak enak. Tapi rasa tidak enak itu belum tentu membuatku ingin tinggal bersama. Itu hanya akan membuatku lebih canggung. Beliau memandang keluar jendela.
Bima ingin menyembunyikannya karena takut kamu berpikir dia menipumu. Dia memang sudah menyembunyikannya dariku. Ibu tahu. Suasana di ruangan menjadi tegang. Sesaat kemudian, beliau melanjutkan. Tapi keputusan ibu pindah ke sini bukan idenya. Aku terkejut. Maksudnya, ibu yang memutuskan sendiri. Aku membalikkan badan sepenuhnya. Beliau menghela napas. Setelah menjual rumah, ibu berniat menyewa kamar kecil di kampung. Tapi kesehatan ibu belakangan ini kurang baik. Pernah sekali sedang di pasar, tiba-tiba pusing dan jatuh di tengah jalan. Aku terdiam mendengarkan. Beberapa ibu-ibu di pasar yang mengantarkan pulang. Mereka menelepon Bima. Beliau tersenyum sedih. Dia langsung datang dari Jakarta malam itu juga. Di kepalaku terlintas bayangan pria yang biasanya sangat tenang itu mengendarai mobil ratusan kilometer hanya karena sebuah panggilan telepon. Aku mengerti kenapa ia khawatir. Jika aku di posisinya, aku juga akan khawatir. Setelah hari itu, dia ingin ibu tinggal bersamanya. Tapi dia tahu kamu tidak setuju. Tahu begitu, tapi tetap membawa ibu ke sini? Beliau menggelengkan kepala. Ibu yang datang sendiri. Aku termangu. Beliau menatap lurus ke arahku. Kamu percaya tidak? Hari ibu membeli tiket bus ke sini, ibu bahkan menyembunyikannya dari Bima. Aku membelalakan mata. Menyembunyikannya? Iya. Jadi 3 koper itu. Ibu yang membawanya? Aku merasa segalanya mulai bergeser dari apa yang kupikirkan selama beberapa hari terakhir. Beliau tertawa kecil. Kalau diceritakan jadi lucu. Hari itu ibu berdiri di lobi apartemen hampir setengah jam. Waktu dia melihat ibu, dia masih mengira ibu datang berkunjung. Untuk pertama kalinya, aku bisa membayangkan ekspresi bingung suamiku. Tanpa sadar, aku ikut tersenyum. Beliau melanjutkan. Saat tahu ibu sudah menjual rumah, dia marah besar. Dia marah besar? Iya, jarang sekali melihatnya semarah itu. Aku benar-benar terkejut. Sejak pacaran sampai sekarang, aku belum pernah melihatnya membentak siapapun. Ibu masih ingat dia berdiri di koridor dan berkata satu kalimat. Beliau menirukan suara putranya. Ibu mau melakukan apapun, setidaknya kasih tahu Bima dulu. Aku membayangkan adegan itu dan merasa aneh. Selama beberapa hari ini, dalam pikiranku, suamiku adalah orang yang secara proaktif mengatur segalanya. Ternyata kenyataannya berbeda, lalu kenapa dia tidak menjelaskan padaku? Kali ini beliau tidak langsung menjawab. Beliau menunduk menatap kedua tangannya. Sesaat kemudian, dengan perlahan beliau berkata, karena dia takut. Wataknya kan tidak seperti orang penakut. Ada. Beliau tersenyum. Anakku itu paling takut membuat orang lain kecewa. Aku teringat banyak hal. Hari kami baru pacaran, hari ia melamarku, hari kami mempersiapkan pernikahan. Setiap kali ada masalah, ia selalu berusaha menyelesaikannya sendiri lebih dulu. Ia jarang berbagi cerita saat kesulitan. Dulu aku pikir itu adalah wibawa seorang pria. Sekarang aku baru sadar, terkadang itu juga sebuah kelemahan. Pintu kamar tiba-tiba terbuka. Suamiku berdiri di luar. Mungkin ia sudah berdiri di sana cukup lama. Tatapannya berhenti pada map di tanganku, lalu beralih kepadaku. Tidak ada yang bicara. Ibu mertuaku berdiri. Sudah, kalian berdua bicaralah. Beliau keluar dan menutup pintu. Kamar itu hanya menyisakan kami berdua. Bima melangkah maju dan duduk di kursi yang baru saja diduduki ibunya. Aku menatapnya. Ia menatapku. Keheningan berlangsung begitu lama sampai suara kendaraan dari jalan di bawah terdengar jelas. Akhirnya, ia yang bicara lebih dulu. Aku minta maaf. Aku tidak menjawab. Aku tahu kamu marah. Baru sekarang kamu tahu? Ia tersenyum getir. 5 hari ini aku tahu. Tahu tapi tetap diam. Karena aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku meletakkan map itu. Mulai dari kebenaran. Ia menunduk. Aku takut kehilanganmu. Kalimat itu membuatku terdiam. Ia melanjutkan. Aku tahu janji sebelum menikah itu sangat penting bagimu. Tapi aku tetap membiarkan semuanya jadi seperti ini. Karena saat itu aku hanya berpikir untuk menyelesaikan masalah tempat tinggal ibu dulu. Suaranya terdengar lelah. Lalu hari demi hari berlalu, aku semakin tidak tahu bagaimana harus menjelaskannya. Aku menatap pria di hadapanku.
Lingkaran matanya menghitam, janggutnya mulai tumbuh tipis. Jelas selama beberapa hari ini ia juga tidak tenang. Tapi perasaan dikhianati masih ada, aku belum bisa melepaskannya begitu saja. Tepat saat itu, dari ruang tamu tiba-tiba terdengar suara yang sangat keras. Brak! Disusul suara benda jatuh ke lantai keramik. Aku dan Bima sama-sama terkejut dan bangkit. Di luar sana, ibu mertuaku sedang terduduk bersandar di kaki meja makan, satu tangan memegangi dadanya, wajahnya pucat pasi, dan gelas air di lantai masih berputar beberapa kali sebelum berhenti. Suara gelas yang berputar di lantai keramik seolah membekukan seluruh apartemen. Suamiku melesat lebih dulu, aku pun berlari mengikuti secara naluriah. Ibu mertuaku terduduk bersandar di kaki meja makan, satu tangan memegangi dada, napasnya pendek dan cepat, wajahnya terlihat sangat pucat, dan dahinya berkeringat. Ibu kenapa? Beliau mencoba tersenyum. Tidak apa-apa, mungkin tadi ibu berdiri terlalu cepat. Tapi hanya dengan melihatnya saja sudah jelas beliau sangat kesakitan. Suamiku berlutut di sampingnya, tangannya gemetar. Itu adalah pertama kalinya sejak kami saling kenal aku melihatnya sepanik itu. Ibu bawa obat? Di dalam tas. Bima bergegas lari ke kamar. Aku menopang punggung ibu, tangannya terasa dingin sekali. Beberapa menit yang lalu, kepalaku masih penuh dengan kejengkelan, dengan kata-kata celaan yang belum sempat kuucapkan. Namun saat ini, melihat wanita yang rambutnya sudah hampir memutih sepenuhnya itu sedang berusaha menahan sakit demi menenangkan putranya, semua perasaan itu surut ke belakang. Suamiku berlari keluar membawa sebuah kotak obat kecil. Ia mengambilkan air. Setelah minum obat, napas ibu mertuaku menjadi lebih teratur. Sekitar 10 menit kemudian, wajahnya perlahan kembali merona. Kita ke rumah sakit, Bu. Beliau menggeleng. Tidak perlu. Aku bilang kita ke rumah sakit. Suara Bima lebih tegas dari biasanya. Beliau menatap putranya lalu tersenyum. Kalau dokter lihat ibu tiap bulan datang periksa tambahan, nanti dikira ibu kangen sama rumah sakit. Aku tidak bisa menahan diri. Bagaimanapun juga, lebih baik diperiksa agar tenang, Bu. Kali ini beliau tidak menolak. Rumah sakit terdekat hanya berjarak sekitar 10 menit berkendara. Sepanjang perjalanan, hampir tidak ada yang bicara di dalam mobil. Aku duduk di kursi belakang bersama ibu mertuaku. Beliau menyandarkan kepala, matanya terpejam. Di luar jendela, deretan lampu jalan melintas terus-menerus. Tanpa sadar aku teringat pada buku catatan di laci itu, teringat pada utang-utang, teringat pada tulisan tangan yang cermat mencatat setiap rupiah biaya rumah sakit. Tiba-tiba aku mengerti kenapa beliau menyimpannya. Ada masa-masa sulit yang begitu berat hingga orang tidak ingin melupakannya. Karena melupakannya sama saja dengan menyangkal apa yang telah mereka lalui. Sampai di rumah sakit, dokter melakukan serangkaian pemeriksaan. Sambil menunggu hasil, ibu mertuaku duduk di kursi plastik di luar koridor. Aku dan Bima duduk di kedua sisinya. Pemandangan yang aneh sampai-sampai aku sendiri merasa tidak percaya. Baru 1 jam yang lalu, aku masih menyeret koper hendak pergi, sekarang aku malah duduk di rumah sakit bersama ibu mertuaku. Orang pertama yang angkat bicara justru ibu. Maafkan ibu ya, Nak. Aku mengangkat kepala. Untuk apa, Bu? Karena pernikahan kalian belum lama, sudah terjadi masalah. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Beliau menunduk menatap sandalnya. Ibu sudah tua, kadang berpikirnya sederhana saja. Hanya berpikir kalau dekat dengan anak dan cucu, jadi tidak kesepian. Aku terdiam. Ibu tidak memikirkan perasaanmu. Kalimat itu membuat tenggorokanku tercekat. Sejak beliau datang, ini adalah pertama kalinya beliau mengakui hal itu. Tanpa pembelaan, tanpa menyalahkan, hanya sebuah pengakuan sederhana. Suamiku menghela napas pelan. Ibu jangan banyak pikiran. Beliau tersenyum. Justru karena ibu tidak banyak pikiran, makanya jadi begini. Seorang bapak-bapak tua yang duduk di seberang mendengar percakapan kami dan ikut nimbrung. Ada masalah apa kok mukanya tegang semua seperti rapat RT? Ibu mertuaku tertawa. Keluarga kami sedang belajar hidup bersama, Pak. Bapak itu mengangguk-angguk. Wah, itu memang susah. Lalu ia menoleh padaku. Neng ini menantunya? Aku menjawab dengan sopan. Iya, Pak.
Baru menikah? Iya, baru menikah. Bapak itu berdecak. Wah, masih masa-masa paling indah ini. Ibu mertuaku tertawa. Bapak ini kalau ngomong begitu, anak-anak jadi tertekan. Tertekan apa? Saya sudah 40 tahun menikah. Sampai sekarang uang saya masih dipegang istri. Dari ujung koridor, seorang wanita lansia langsung menyahut, Bapak, jangan bicara seolah-olah Bapak yang rugi. Seluruh deretan kursi tertawa, suasana tegang tiba-tiba sedikit mencair. Bahkan suamiku pun ikut tersenyum. Bapak itu menunjuk ke arah wanita tadi. Nah, itu istri saya. Bapak takut sama istri ya, Pak? Saya tidak takut. Wanita itu berkacak pinggang. Coba ulangi lagi. Bapak itu langsung membuang muka. Wah, hari ini cuacanya cerah sekali ya. Seluruh koridor kembali tertawa. Tanpa sadar aku pun ikut tertawa. Itu adalah tawa pertamaku setelah berhari-hari. Ibu mertuaku menatapku, tatapannya melembut. Mungkin beliau juga menyadari hal itu. Sekitar setengah jam kemudian, nama ibu dipanggil. Kami bertiga masuk ke ruangan. Dokter melihat hasil pemeriksaan dan menanyakan beberapa hal. Setelah selesai, beliau menutup map. Tidak ada masalah serius. Kami bertiga bernapas lega. Tapi kalimat berikutnya membuat kami semua terdiam. Belakangan ini ibu kurang tidur ya? Ibu mertuaku tersenyum canggung. Agak sulit tidur, dok. Bukan agak lagi. Dokter melihat hasilnya. Kondisi tubuh sedang cukup lemah, perlu istirahat lebih banyak. Suamiku langsung bertanya, perlu rawat inap, dok? Belum perlu, tapi harus lebih banyak istirahat. Dokter menatap lurus ke arah ibu mertuaku. Saya sudah memeriksa ibu beberapa tahun ini. Ibu punya kebiasaan buruk, semua masalah dipendam sendiri. Beliau tersenyum malu. Kebiasaan saja, dok. Kebiasaan itu tidak baik. Dokter menunjuk ke arah Bima, anak laki-lakinya sudah besar, lalu menunjuk ke arahku. Menantunya juga sudah dewasa. Beliau tersenyum. Jangan merasa seperti masih umur 20 tahun dan menanggung semuanya sendiri. Keluar dari ruang periksa, hari sudah cukup malam. Kami bertiga memutuskan untuk makan malam di luar sebelum pulang. Sebuah warung bubur ikan di dekat rumah sakit masih buka. Ibu mertuaku suka bubur. Kami memesan 3 mangkuk. Saat duduk, aku baru sadar sejak sore tadi aku belum makan apa-apa. Buburnya panas, asapnya mengepul, aroma jahenya lembut. Suasananya jauh lebih tenang daripada hari-hari sebelumnya. Sedang makan, ponsel ibu mertuaku berdering. Beliau melihat layar dan sedikit ragu, lalu mengangkatnya. Halo, Bu Ana. Aku tidak terlalu memperhatikan, sampai aku melihat raut wajahnya berubah. Apa? Beliau duduk tegak. Sendok di tangannya berhenti. Coba ulangi lagi. Entah apa yang dikatakan di seberang sana, wajahnya semakin pucat. Ibu kenapa? Tanya Bima. Beliau belum menjawab. Beberapa detik kemudian panggilan berakhir. Beliau meletakkan ponsel di meja. Tangannya terkepal begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Ada apa, Bu? Kali ini beliau baru menatap putranya, suaranya rendah sekali. Rumah yang di kampung? Rumahnya kenapa? Ada yang datang menagih utang. Aku dan Bima sama-sama terpaku. Tapi ibu bilang sudah dijual. Memang sudah dijual. Ibu juga bilang utangnya hampir lunas. Beliau menunduk. Keheningan panjang menyelimuti. Di luar warung, suara motor lalu lalang masih terdengar. Suara sendok beradu dengan mangkuk, suara orang memesan makanan, semuanya masih normal. Hanya meja makan kami yang seolah baru saja ditimpa sebuah batu tak terlihat. Suamiku menatap ibunya. Ibu masih menyembunyikan apa lagi dari Bima? Beliau mengatupkan bibirnya. Lama sekali baru menjawab pelan. Ada satu utang yang belum ibu bayar. Suasana seketika membeku. Berapa? Beliau tidak langsung menjawab. Aku melihat tangannya gemetar. Seorang wanita yang pernah menopang seluruh keluarga, yang pernah menjual rumah, yang pernah meminjam kemana-mana demi menyelamatkan suaminya. Seseorang yang hampir tidak pernah mengeluh, kini menunjukkan kecemasan yang begitu jelas. Itu membuatku mengerti, angka itu pastilah tidak kecil. Bu, suara suamiku memberat. Berapa? Beliau memandang keluar jalan.
Cahaya dari papan nama warung menerpa wajahnya yang sudah berkerut. Lalu beliau berkata pelan, 1,2 miliar. Sendok di tanganku jatuh ke mangkuk, menimbulkan suara kenting. Suamiku duduk tak bergerak, matanya membelalak. Jelas utang sebesar itu sama sekali di luar pengetahuannya. Tapi yang lebih menakutkan adalah raut wajah ibu mertuaku saat itu. Itu bukanlah raut wajah seseorang yang khawatir soal uang, melainkan seperti seseorang yang sedang takut akan hal lain yang jauh lebih besar. Tepat saat itu, ponselnya bergetar lagi. Di layar muncul deretan nomor tak dikenal. Begitu melihat nomor itu, wajahnya seketika pucat pasi, dan ia buru-buru mematikan layar. Yang membuatku merinding bukanlah angka 1,2 miliar itu, melainkan reaksi ibu mertuaku saat melihat panggilan itu. Beliau tidak terlihat seperti orang yang sedang ditelepon penagih utang. Beliau lebih mirip seseorang yang sudah lama berusaha menyembunyikan sesuatu, dan sesuatu itu tiba-tiba datang mengetuk pintunya. Ponsel yang baru saja dimatikan layarnya itu kembali bergetar. Seluruh meja melihatnya. Masih nomor yang sama. Ibu mertuaku buru-buru membalikan ponselnya, tangannya gemetar ringan. Bu, Bima meletakkan sendoknya. Siapa yang menelepon? Bukan apa-apa. Bu. Kali ini suaranya lebih dalam. Bima bukan anak kecil lagi. Beliau menunduk. Lama sekali baru menghela napas. Makan dulu. Nanti di rumah kita bicara. Tidak ada lagi yang berselera makan. Mangkuk bubur di hadapan kami nyaris tak tersentuh. Dari saat meninggalkan warung hingga tiba di apartemen, udara di dalam mobil begitu berat sampai suara AC pun terdengar sangat jelas. Sampai di rumah, ibu mertuaku tidak langsung masuk kamar. Beliau duduk di sofa, tas tangannya diletakkan di meja. Beliau mengeluarkan ponselnya, menatap layarnya sejenak, lalu memberikannya pada suamiku. Kamu yang telepon. Bima mengambilnya, menekan tombol panggil ulang. Nada sambung berbunyi hampir 10 detik. Ujung telepon di seberang diangkat, suara seorang pria terdengar. Halo, saya Bima. Di seberang sana hening beberapa detik. Ah, akhirnya bisa dihubungi juga. Suamiku sedikit mengernyit. Anda siapa? Saya orang yang sedang mencari ibumu. Aku yang duduk di sebelahnya bisa mendengar dengan jelas. Suara pria itu tidak kasar, sebaliknya sangat tenang. Tapi justru ketenangan itulah yang membuatnya sulit ditebak. Mencari ibu saya ada perlu apa? Saya ingin bertemu langsung. Ada urusan apa? Urusan uang tahun itu. Suamiku menoleh ke arah ibunya, wajahnya menegang. Uang yang mana? Pria itu tertawa tipis. Jadi, kamu belum tahu. Ibu mertuaku memejamkan matanya. Ujung telepon melanjutkan, saya di Jakarta 2 hari lagi. Kalau keluarga kalian ingin tahu lebih jelas, kita bertemu. Panggilan berakhir. Ruang tamu senyap. Aku merasa seolah setiap kali satu rahasia terbuka, di belakangnya muncul pintu lain. Suamiku meletakkan ponsel di meja. Bu. Iya. Siapa orang itu? Beliau tidak langsung menjawab. Tangannya perlahan merapikan lipatan kain di lututnya. Gerakan khas orang tua setiap kali memikirkan sesuatu yang sangat dalam. Ibu sudah kenal dia lebih dari 10 tahun. Lebih dari 10 tahun? Beliau mengangguk. Saat ayahmu masih hidup, aku dan Bima saling berpandangan. Perasaan tidak enak diam-diam menyebar. Ibu pinjam uang darinya? Berapa? 1,2 miliar. Suamiku duduk tegak. Bagaimana ibu bisa pinjam uang sebanyak itu? Beliau tersenyum sedih. Karena saat itu sudah tidak ada lagi yang mau meminjami. Jawaban itu membuat ruangan hening. Aku mengerti perasaan itu. Ketika sebuah keluarga terpojok, hal yang paling menakutkan bukanlah kekurangan uang, melainkan saat tidak ada lagi yang percaya kau bisa membayarnya. Ibu ceritakan yang jelas. Suara Bima melunak. Beliau menatap langit-langit. Pandangannya menerawang seolah kembali ke masa yang sangat lampau. Tahun terakhir ayahmu dirawat, rumah sakit mengganti metode pengobatan baru. Kamu ingat biayanya naik drastis. Beliau menarik napas dalam. Saat itu ibu sudah menjual hampir semuanya. Aku teringat pada kwitansi-kwitansi di dalam map, pada pinjaman-pinjaman kecil, pada angka-angka yang rumit. Suatu hari dokter bilang kalau mau melanjutkan pengobatan, harus siapkan uang lagi. Beliau tertawa kecil.
Ibu membawa sertifikat rumah kemana-mana, tidak ada yang mau. Ke bank, ke koperasi, ke kenalan, semua ibu datangi. Setiap kalimat pendek diceritakan dengan sangat tenang, tapi semakin tenang, semakin membuat pendengarnya merasa berat. Lalu ibu bertemu dia. Siapa dia? Seorang teman ayahmu. Aku sedikit terkejut. Bima juga. Teman ayah? Iya, tapi kamu belum pernah dengar namanya. Beliau mengangguk. Karena dulu mereka jarang bertemu. Suasana kembali hening. Sesaat kemudian, beliau melanjutkan. Dia meminjamkan ibu uang. Tanpa surat-surat, ada. Tanpa bunga, ada bunga. Suamiku menghela napas. Lalu kenapa sekarang jadi utang? Beliau menunduk. Ibu sudah membayar sebagian. Sisanya setelah ayahmu meninggal, ibu cicil pelan-pelan. Lalu, setahun kemudian, dia menghilang. Aku termangu. Menghilang? Ganti nomor telepon, jual rumah, tidak ada yang tahu kemana perginya. Aku menatap ibu mertuaku. Jadi selama 10 tahun ini ibu tidak bisa menghubunginya? Iya. Ibu tidak mencarinya? Ibu mencarinya. Beliau tersenyum getir. Mencari selama bertahun-tahun tapi tidak bertemu. Suamiku mengusap keningnya. Artinya, ibu mau membayar, tapi tidak tahu harus membayar ke siapa. Benar, untuk pertama kalinya sejak awal cerita, aku merasa ada sesuatu yang sangat tidak masuk akal. 1,2 miliar rupiah bukan jumlah kecil. Seseorang yang meminjamkan uang, lalu menghilang selama 10 tahun terdengar, lebih seperti cerita film daripada kenyataan. Sepertinya suamiku juga berpikir begitu. Ibu yakin ceritanya hanya seperti itu? Beliau menatapnya. Menurutmu bagaimana? Menurutku ada cerita lain. Ibu mertuaku terdiam. Keheningan yang sangat panjang. Begitu panjang sampai aku mulai merasa tidak nyaman. Jika ada sesuatu yang perlu dikatakan, seharusnya dikatakan semuanya. Keluarga sudah sampai pada titik ini, menyembunyikan lebih banyak lagi tidak akan menyelesaikan apa-apa. Akhirnya, beliau bangkit dan masuk ke kamar. Sesaat kemudian, ia kembali dengan sebuah kaleng biskuit Hongguan tua. Jenis kaleng yang sangat familiar, yang banyak keluarga di Indonesia gunakan untuk menyimpan surat-surat penting. Beliau meletakkannya di meja, membuka tutupnya. Di dalamnya ada setumpuk foto, beberapa pucuk surat, dan sebuah buku tabungan yang sudah lama kedaluarsa. Beliau mengambil sebuah foto lama dan memberikannya pada suamiku. Aku ikut melihat. Dalam foto itu ada 4 pria berdiri berdampingan. Salah satunya adalah ayah mertuaku. Pria kedua yang kukenali adalah Pak Tino, sahabat ayah yang pernah kutemui beberapa kali saat pernikahan. Pria ketiga tidak kukenal. Pria terakhir, yang berdiri paling kiri, berusia sekitar 40-an tahun, berwajah ramah, mengenakan kemeja putih. Itu dia, kata ibu mertuaku pelan. Orang yang meminjamkan ibu uang. Aku memperhatikan wajah pria itu lekat-lekat. Ada sesuatu yang sangat familiar, tapi aku tidak ingat pernah bertemu di mana. Saat aku masih berpikir, Bima tiba-tiba bertanya, "Dulu ayah tahu soal pinjaman uang ini?" Pertanyaan itu baru saja terlontar. Ibu mertuaku seketika terpaku. Sebuah reaksi yang sangat kecil, tapi cukup untuk membuatku sadar bahwa beliau sedang ragu-ragu. Dan keraguan itu berlangsung hampir 10 detik. Akhirnya beliau menjawab, "Tidak." Satu kata yang sangat singkat. Tapi pada saat itu, aku tahu beliau berbohong. Karena wanita yang selalu menatap lurus ke mata lawan bicaranya setiap kali berbicara, kini justru menunduk. Suamiku juga menyadarinya. "Bu, iya, jangan sembunyikan lagi." Beliau terdiam. Semakin ibu menyembunyikan, semakin rumit semuanya. Jam dinding berdentang pukul 11 malam. Di balkon, angin meniup pot tanaman mint hingga bergetar pelan. Ruang tamu terang benderang, 3 orang duduk mengelilingi meja, seolah menunggu sebuah pintu terakhir terbuka. Ibu mertuaku menatap foto lama itu sangat lama, begitu lama hingga matanya memerah. Lalu tiba-tiba ia mengambil sepucuk surat dari dalam kaleng. Surat itu sudah menguning, tepi kertasnya usang, cap posnya hampir pudar. Beliau meletakkan surat itu di hadapan putranya. "Baca ini." Bima membuka surat itu. Baru membaca beberapa baris,
raut wajahnya seketika berubah. Aku belum pernah melihatnya sekaget itu. Ini. Ia mengangkat kepala menatap ibunya. Ibu menyimpan surat ini selama ini? Beliau mengangguk. Aku menoleh, tetapi Bima tidak langsung memberikan surat itu padaku. Ia hanya menatap ibunya sejenak, lalu bertanya, "Karena surat ini, ibu jadi tidak bisa membayar utang itu?" Ibu mertuaku mengatupkan kedua tangannya. "Iya. Dan karena surat ini juga, ibu memutuskan pindah ke sini?" Kali ini beliau tidak menjawab, tetapi matanya yang memerah sudah menjelaskan segalanya. Tepat saat itu, bel apartemen tiba-tiba berbunyi. Ting-tong, ting-tong, ting-tong. 3 kali berturut-turut di tengah malam, membuat kami bertiga terlonyak kaget. Bima langsung berdiri, melihat jam. Sudah hampir tengah malam. Tidak ada janji, tidak ada yang memberitahu akan datang. Bel berbunyi lagi. Ibu mertuaku menatap ke arah pintu, wajahnya pucat pasi. Lalu dengan pelan ia mengucapkan satu kalimat yang membuat punggungku merinding. Sepertinya dia sudah datang. Bel pintu berbunyi untuk ketiga kalinya. Tidak terlalu tergesa-gesa, tidak terlalu keras. Tapi di tengah malam, dalam suasana tegang seperti dawai gitar itu, suaranya membuat jantungku berdebar lebih kencang. Ibu mertuaku duduk tak bergerak di kursi, tangannya mencengkeram ujung roknya, wajahnya pucat pasi. Itu bukan raut wajah orang yang khawatir karena utang, melainkan seperti seseorang yang akan bertemu kembali dengan kenangan yang telah coba ia kubur dalam-dalam selama bertahun-tahun. Suamiku menatap pintu, lalu berbalik menatap ibunya. "Benar dia, Bu?" Beliau tidak menjawab. Bel berbunyi lagi. Bima melangkah ke pintu, aku pun ikut berdiri secara naluriah. Pintu terbuka. Orang yang berdiri di luar bukanlah seorang pria parubaya seperti yang kubayangkan, melainkan seorang wanita berusia di atas 50 tahun. Ia mengenakan blus berwarna krem, rambutnya disanggul rapi, dan di tangannya ada sebuah tas jinjing hitam. Wanita itu menatap suamiku beberapa detik, lalu bertanya, "Ini rumah Ibu Suryani?" Ibu mertuaku mendengar suara itu dan langsung berdiri. Kursi di belakangnya nyaris jatuh. "Mbak Ratih?" Wanita di luar pintu mengangguk pelan. Aku melihat ibu mertuaku seolah kehilangan seluruh kekuatannya. Beliau terduduk kembali di kursi. Sebuah kelegaan sesaat melintas di wajahnya sebelum cepat-cepat menghilang. Mbak Ratih melangkah masuk, tatapannya menyapu setiap orang. "Maaf mengganggu malam-malam begini." Suamiku dengan sopan mempersilakan tamu duduk. Seluruh ruangan kembali hening. Akhirnya, Mbak Ratih yang angkat bicara. "Saya baru datang dari Yogyakarta." Ibu mertuaku menatapnya. "Dia mana?" Mbak Ratih menunduk. Suasana di ruangan seketika berubah. Aku belum tahu siapa pria misterius itu, tetapi hanya dengan melihat reaksi kedua wanita ini, aku cukup mengerti bahwa pertemuan ini sangat penting. Lama sekali, Mbak Ratih baru membuka tasnya, mengeluarkan sebuah amplop tebal, dan meletakkannya di meja. Beliau menitipkan ini. Tidak ada yang menyentuhnya. Ibu mertuaku menatap amplop itu seolah melihat sesuatu yang sangat familiar. "Dia tidak datang," suaranya serak. Mbak Ratih menggeleng pelan. "Sudah tidak bisa datang lagi." Kalimat itu membuat seluruh ruangan hening. Aku melihat tatapan ibu mertuaku bergetar, tangannya gemetar hebat. "Sudah meninggal." Mbak Ratih mengangguk. Tidak ada yang bicara lagi. Di balkon, angin masih bertiup, jam dinding masih berdetak, tapi aku merasa waktu seolah melambat. Pria yang sepanjang malam ini dibicarakan, pria yang meminjamkan ibu mertuaku 1,2 miliar, pria yang menghilang selama 10 tahun, pria yang baru saja menelepon beberapa jam yang lalu, ternyata sudah tiada. Suamiku yang pertama kali angkat bicara. "Jadi, yang menelepon tadi malam." "Saya yang menelepon," jawab Mbak Ratih. "Nomor itu dulu miliknya." Keheningan lain muncul. Aku menoleh ke arah ibu mertuaku. Beliau menunduk, kedua matanya memerah. Di dalam hatiku muncul perasaan yang sulit dijelaskan. Bukan seperti kesedihan di antara kenalan biasa, juga bukan perasaan cinta seperti di film-film, melainkan seperti sebuah utang budi yang berlangsung terlalu lama, begitu lama hingga menjadi bagian dari kenangan. Mbak Ratih membuka amplop, mengeluarkan setumpuk kertas dan sepucuk surat. "Beliau meninggalkan ini."
Ibu mertuaku tidak mengulurkan tangan untuk menerimanya. Kamu saja yang baca, Ratih. Suryani. Sudah 10 tahun. Suaranya begitu kecil hingga nyaris hanya berupa embusan napas. Aku tidak punya cukup keberanian. Mbak Ratih menatapnya sangat lama, akhirnya terpaksa membuka surat itu. Tulisan di dalamnya sedikit gemetar. Mungkin ditulis saat penulisnya sudah tidak sehat. Mbak Ratih membaca dengan perlahan. Suryani, jika kau sedang mendengar baris-baris ini, mungkin aku sudah pergi jauh. Aku tahu kau akan marah karena aku menghilang begitu lama, tapi aku tidak ingin bertemu denganmu lagi dalam keadaan sakit-sakitan seperti ini. Saat dokter memberitahuku aku kena kanker, aku sudah mengerti waktuku tidak banyak lagi. Ruangan itu sunyi senyap. Sejak aku meninggalkan kampung, aku selalu tahu kau masih mencariku. Pernah sekali aku melihatmu di terminal, pernah juga melihatmu berdiri di depan rumah lamaku. Aku ingin melangkah keluar, tapi kemudian aku urungkan. Ibu mertuaku menunduk, air mata jatuh ke punggung tangannya. Aku belum pernah melihatnya menangis. Bahkan saat menceritakan kematian ayah mertuaku, bahkan saat berbicara tentang tahun-tahun penuh utang, beliau hanya tersenyum sedih. Tapi saat ini, air mata itu mengalir tanpa suara. Surat itu berlanjut. Utang tahun itu tidak pernah kuanggap sebagai utang. Aku tahu kau tidak akan pernah percaya, jadi aku tetap menulis surat utang agar kau tenang menerimanya. Aku terkejut. Suamiku juga mengangkat kepala. Mbak Ratih melanjutkan membaca. Aku masih ingat hari itu kau duduk di koridor rumah sakit, hujan turun sangat deras. Kau menangis sambil berkata, asalkan bisa menyelamatkan Pak Pramono, kau rela melakukan apa saja. Saat itu aku baru mengerti. Wanita yang kuhormati selama bertahun-tahun ini tidak pernah berubah. Suasana di ruangan membeku. Aku menoleh ke arah ibu mertuaku. Beliau memejamkan mata, 2 baris air mata mengalir deras. Di kepalaku, potongan-potongan teka-teki mulai tersambung. Teman ayah mertuaku, orang yang meminjamkan uang dalam jumlah sangat besar, orang yang menghilang, orang yang foto dan suratnya disimpan di dalam kaleng biskuit selama 10 tahun. Ada perasaan yang tidak perlu diucapkan, tetapi semua orang bisa merasakannya. Surat itu berlanjut. Jangan khawatir lagi soal uang. Uang itu sudah kuanggap sebagai pelunasan utang budi kepada Pak Pramono di masa lalu. Kalau bukan karena dia, aku tidak akan menjadi seperti sekarang. Suamiku tiba-tiba angkat bicara. Ayah pernah membantunya? Mbak Ratih mengangguk. Sangat banyak. Lalu ia berbalik menatap semua orang. Dulu saat masih muda, usahanya gagal. Ayahmu adalah satu-satunya orang yang berani menjaminnya untuk meminjam modal. Aku mengerti sekarang. Hidup terkadang aneh seperti itu. Seseorang membantu orang lain saat kesulitan. Bertahun-tahun kemudian, orang itu kembali untuk menyelamatkan keluarga sang penolong. Surat itu sampai pada bagian akhir. Suryani, ada satu hal yang kusembunyikan darimu. Rumah yang kau jual itu sebenarnya sudah tidak ada utangnya. 10 tahun yang lalu, aku sudah melunasinya. Aku terpaku, begitu juga dengan Bima. Ibu mertuaku mengangkat kepalanya dengan cepat. Apa? Mbak Ratih melanjutkan membaca. Kertas-kertas yang tersisa hanyalah dokumen yang kusimpan agar kau tidak merasa berutang. Aku tahu watakmu, kalau ku bilang terus terang, kau tidak akan mau. Aku menoleh ke arah ibu mertuaku, wajahnya benar-benar kosong. 1,2 miliar sudah lunas sejak 10 tahun yang lalu. Mbak Ratih mengangguk. Benar. Lalu kenapa dia tidak memberitahuku? Dia bilang tidak mau mengganggumu. Sampai akhirnya penyakitnya parah. Ruangan kembali hening. Semua orang belum sempat mencerna apa yang baru saja mereka dengar ketika Mbak Ratih mengeluarkan satu map lagi dari dalam tasnya. Kali ini jauh lebih tebal. Beliau meletakkannya di meja. Masih ada ini. Aku menatap map itu. Sebuah firasat aneh melintas. Apa itu, Mbak? Sesuatu yang membuatnya mencari Ibu Suryani selama 3 bulan terakhir. Ibu mertuaku perlahan membukanya. Baru melihat halaman pertama, beliau sudah terpaku. Kedua tangannya gemetar. Suamiku buru-buru menunduk untuk melihat, dan ia pun ikut membeku. Aku belum sempat melihat apa-apa, hanya melihat di atas kertas itu ada stempel merah dari kantor notaris dan sebuah tulisan yang sangat besar. Surat wasiat. Di luar,
Angin tiba-tiba bertiup kencang membuat pintu balkon berdebam pelan. Sementara di ruang tamu, Mbak Ratih menatap ibu mertuaku dan berkata pelan, beliau mewariskan seluruh hartanya kepada satu orang. Ibu mertuaku menatap tajam pada nama di surat wasiat itu, wajahnya pucat pasi, bibirnya bergetar. Dan aku tahu, orang yang tertulis di dalam surat wasiat itu adalah ibu mertuaku. Ruang tamu senyap. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Surat wasiat itu tergeletak di meja. Ibu mertuaku masih menatap tajam pada tulisan di atasnya seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja ia lihat. Suamiku juga berdiri membeku. Orang yang paling tenang di ruangan saat ini justru Mbak Ratih. Beliau duduk diam, kedua tangan di atas lutut, tatapannya bercampur antara lelah dan simpati. Akhirnya, ibu mertuaku angkat bicara. "Kamu tidak salah, Ratih?" Suaranya bergetar hingga nyaris pecah. "Tidak salah. Beliau mewariskan hartanya padamu, Suryani." Mbak Ratih mengangguk pelan. "Semua dokumennya sah secara hukum." Ibu mertuaku langsung menggeleng. "Tidak bisa. Aku tahu kau akan bilang begitu. Sungguh tidak bisa." Beliau berdiri. Kursi di belakangnya bergeser pelan. "Dia masih punya keluarga." "Ada. Lalu kenapa diberikan padaku?" Mbak Ratih menatapnya sangat lama. "Karena itu adalah keputusan terakhirnya." Suasana kembali hening. Aku menatap ibu mertuaku. Sejak mengenalnya, ini pertama kalinya aku melihatnya kehilangan ketenangan. Wanita yang selalu lembut dan tenang itu kini berdiri di tengah ruang tamu dengan mata memerah. "Tidak bisa, Ratih, ini tidak benar. 10 tahun ini kau tidak pernah berubah, Suryani." Mbak Ratih tersenyum tipis. "Setiap kali ada yang membantumu, kau selalu merasa berutang." Ibu mertuaku terduduk kembali, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Aku tiba-tiba mengerti. Selama bertahun-tahun, mungkin yang paling membuatnya tersiksa bukanlah utang 1,2 miliar itu, melainkan perasaan berutang budi yang tidak tahu bagaimana cara membalasnya. Sekarang, setelah tahu bahwa orang itu diam-diam telah melunasi utangnya 10 tahun lalu dan bahkan mewariskan seluruh hartanya, beliau semakin tidak bisa menerimanya. Suamiku perlahan membuka map itu. Ia membaca halaman demi halaman, keningnya semakin berkerut. "Harta ini sangat besar." Aku menoleh. Ia menghela napas pelan. "Sebuah rumah di Yogyakarta, sebidang tanah di tepi pantai, dan sebagian saham perusahaan." Aku terkejut. Hanya mendengarnya saja sudah tahu itu bukan aset yang kecil. Mbak Ratih mengangguk. "Usahanya cukup berhasil belakangan ini. Aku semakin tidak bisa menerimanya." Ibu mertuaku langsung bersuara. "Aku akan menolaknya." Mbak Ratih menatapnya. "Kau pikir dia tidak menduga itu?" Lalu ia mengeluarkan sepucuk surat lagi dari tasnya. Dia meninggalkan satu surat pribadi lagi. Kali ini ibu mertuaku menerimanya. Dengan tangan gemetar, beliau membukanya. Tidak ada yang bersuara, hanya suara kertas yang berdesir. Aku melihat air mata mulai mengalir di pipinya. Surat itu lebih pendek dari yang sebelumnya. Beliau selesai membacanya dan duduk tak bergerak. Suamiku bertanya pelan, "Apa isi suratnya, Bu?" Ibu mertuaku tidak menjawab. Sesaat kemudian, beliau memberikan surat itu pada putranya. Bima membacanya. Aku melihat tatapannya melembut, lalu ia memberikannya padaku. Aku mengambilnya. Tulisan tangan yang miring itu terpampang di depan mataku. "Suryani, jika kau sedang membaca surat ini, artinya Mbah Ratih telah menepati janjinya padaku. Kau akan menolak warisan ini." Aku tahu pasti. Tapi kali ini, tolong dengarkan aku sekali saja. Harta ini bukan hadiah, juga bukan belas kasihan. Ini adalah sesuatu yang ingin kutinggalkan untuk orang-orang yang paling aku syukuri. Jika dulu tidak ada Pak Pramono yang menjaminku, aku sudah kehilangan segalanya. Jika bukan karena kau yang memegang janji pada suamimu selama bertahun-tahun, aku tidak akan lagi percaya bahwa di dunia ini masih ada orang yang hidup dengan begitu tulus. Terimalah, lalu gunakan untuk hal-hal yang menurutmu pantas. Aku tidak punya waktu lagi untuk melakukannya. Selesai membaca, tenggorokanku tercekat. Sebuah perasaan yang sulit digambarkan menyelinap ke dalam hati. Bukan cinta, bukan penyesalan, melainkan sebuah penghargaan. Ada orang-orang yang berjalan melewati hidup kita begitu lama, tanpa perlu mengucapkan kata-kata besar,
namun meninggalkan jejak yang begitu dalam hingga tak terlupakan. Malam itu tidak ada yang bisa tidur. Mbak Ratih menginap di sebuah hotel di dekat apartemen. Sebelum pergi, ia masih sempat menoleh ke arah ibu mertuaku. Besok pihak kantor notaris akan datang menemuimu. Aku akan menolaknya. Dengarkan saja dulu penjelasan mereka. Pintu tertutup, apartemen kembali sunyi. Jam sudah menunjukkan hampir pukul 1 pagi. Aku membereskan meja, ibu mertuaku masih duduk diam. Bima juga tidak berkata apa-apa. Akhirnya, ia menarik kursi dan duduk di samping ibunya. Bu, iya, ibu dulu, suka sama dia? Aku terkejut. Bahkan ibu mertuaku pun terkejut. Beliau mengangkat kepala lalu tertawa di antara air mata. Anak ini, kamu serius bertanya? Serius. Beliau menepuk pelan kepala putranya. Dulu ibu hanya punya ayahmu. Suasana tiba-tiba menjadi lebih ringan. Bima mengusap kepalanya. Bima cuma tanya biar tahu. Tahu untuk apa? Biar bisa cerita ke istri Bima. Untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, kami bertiga tertawa bersama. Tawa yang tidak keras, tetapi cukup untuk membuat rumah terasa hangat. Aku melihat ibu dan anak itu, tiba-tiba perasaan asing di hatiku berkurang banyak. Mungkin karena sejak mengetahui kebenarannya, aku baru bisa melihat hal-hal yang sebelumnya tidak kulihat. Dulu aku pikir ibu mertuaku sengaja masuk ke dalam kehidupan pernikahan kami. Dulu aku pikir beliau egois, pernah berpikir beliau meremehkan janji putranya. Tapi semakin banyak yang ku ketahui, semakin aku sadar bahwa segalanya lebih rumit. Orang tua punya cara berpikir yang sangat berbeda. Mereka takut kesepian, takut menjadi beban, takut suatu hari jatuh sakit tanpa ada yang tahu. Ada ketakutan yang jarang diperhatikan oleh orang muda. Menjelang pagi, barulah semua orang tidur. Aku berbaring di samping Bima. Di luar jendela, cahaya kota masuk dengan redup. Kamu masih marah padaku? Tanyanya sangat pelan. Aku berbalik. Masih. Ia menghela napas. Kukira sudah tidak lagi. Aku tidak marah lagi soal ibu. Lalu soal apa? Soal kamu menyembunyikannya dariku. Bima terdiam. Aku melanjutkan. Kalau dari awal kamu jujur, mungkin aku tetap akan merasa tidak nyaman, tapi setidaknya aku tidak merasa dikhianati. Ia mengangguk. Aku tahu. Nanti kalau ada apa-apa, aku akan bicara. Iya, jangan memutuskan sendiri lagi. Iya. Aku tertawa kecil. Kenapa hari ini kamu penurut sekali? Karena aku takut. Aku menoleh. Takut lagi? Iya. Takut apa? Ia menarik selimut. Takut istriku benar-benar menyeret kopernya pergi. Kali ini aku tidak bisa menahan tawa. Tawa yang bergema di tengah malam, ringan dan damai, seperti badai yang baru saja berlalu. Tapi keesokan paginya, segalanya berbelok arah lagi. Sekitar pukul 9, bel pintu berbunyi. Dua pria berjas rapi masuk. Mereka memperkenalkan diri sebagai perwakilan dari kantor notaris. Setelah berbincang beberapa saat, salah satu dari mereka mengeluarkan sebuah map yang sangat tebal dari tasnya. Ibu Suryani, ini adalah seluruh berkas warisan. Ibu mertuaku belum sempat membukanya ketika notaris yang satu lagi berkata dengan pelan. Tapi sebelum melanjutkan prosedur, kami perlu memberitahukan satu hal. Aku tiba-tiba merasa tidak enak. Benar saja, pria itu melanjutkan. 3 hari yang lalu, setelah Pak Danu meninggal, ada pihak yang mengajukan permohonan untuk menunda sementara pengumuman surat wasiat. Seluruh ruang tamu seketika hening. Ibu mertuaku mengangkat kepala. Pihak mana? Notaris itu membuka map dan mengeluarkan selembar kertas. Putri kandung Pak Danu. Cangkir teh di tangan ibu mertuaku berhenti di udara. Aku dan Bima saling berpandangan. Karena dari tadi malam hingga sekarang, dalam semua cerita yang dituturkan, tidak ada seorang pun yang pernah menyebut bahwa Pak Danu punya seorang putri. Putri kandung. Suara Bima yang pertama kali memecah keheningan, penuh keheranan. Notaris itu mengangguk. Benar. Kenapa dari dulu tidak ada yang pernah menyebutnya? Kami juga baru menerima berkas dari pihaknya beberapa hari yang lalu. Ruang tamu kembali senyap. Aku menoleh ke arah ibu mertuaku. Jelas beliau juga terkejut. Bukan jenis kejutan karena ada yang disembunyikan, melainkan keterkejutan yang tulus. Ibu tahu? Tanya Bima. Beliau menggeleng. Tidak.
Belum pernah dengar Pak Danu cerita. Notaris itu menaikkan kacamatanya. Sebenarnya, kasusnya cukup rumit. Menurut dokumen yang kami terima, dia adalah anak di luar nikah Pak Danu. Aku sedikit tertegun. Segalanya mulai menjadi lebih masuk akal. Anak di luar nikah? Benar. Pak Danu menikah di usia sangat muda, kemudian bercerai. Putrinya tinggal bersama ibunya selama hampir 30 tahun tanpa komunikasi. Suasana di ruangan sedikit lebih ringan. Setidaknya ini bukan jenis sengketa yang muncul dari ketiadaan, ada alasannya, ada asal-usulnya. Tapi yang menarik perhatianku justru reaksi ibu mertua. Beliau duduk diam sangat lama, lalu tiba-tiba bertanya, "Siapa nama anak itu?" Notaris itu membuka mapnya. Anindita Putri. Aku melihat tatapan ibu mertuaku sedikit berubah. Sebuah emosi melintas sangat cepat, seolah beliau baru saja teringat sesuatu. "Ibu kenal dia?" tanyaku. Beliau menggeleng. "Tidak juga." "Lalu kenapa?" "Ibu hanya merasa namanya familiar." Notaris melanjutkan penjelasannya. "Saat ini, Mbak Anindita tidak menuntut seluruh harta warisan. Lalu apa yang dia inginkan?" "Menginginkan verifikasi keabsahan surat wasiat." "Ini sangat masuk akal. Bahkan jika aku di posisinya, aku juga akan melakukan hal yang sama." Seorang ayah yang telah berpisah selama puluhan tahun tiba-tiba mewariskan seluruh hartanya kepada orang lain. Siapapun berhak bertanya-tanya. Setelah notaris pulang, apartemen kembali sunyi. Tapi kali ini keheningan yang berbeda. Tidak lagi tegang seperti hari-hari pertama, melainkan seperti seluruh keluarga sedang menghadapi sebuah teka-teki baru. Siang itu, ibu mertuaku memasak di dapur. Aku berniat membantunya. Beliau malah tersenyum. "Kamu istirahat saja." "Saya bantu ibu." "Ibu masih kuat." "Dokter bilang ibu harus istirahat." Beliau tertawa. "Dokter kalau lihat ibu duduk diam saja malah lebih khawatir." Aku ikut tertawa, lalu secara alami menyingsingkan lengan baju. "Kalau begitu saya cuci sayurannya." "Boleh." Itu adalah pertama kalinya kami berdua berada di dapur bersama sejak beliau pindah. Rasanya sangat aneh. Beberapa hari yang lalu aku masih kesal karena posisi botol bumbu berubah. Sekarang aku malah bertanya padanya cara memasak ikan bumbu kuning. "Bu, masukkan gula dulu atau kecap dulu?" "Gula dulu." "Kenapa?" "Supaya warna ikannya cantik." Saya selalu kebalik. Pantas saja waktu itu ikannya kelihatan seperti sedang marah sama seseorang. Aku tertawa. "Ibu bisa bercanda juga ya? Dulu ibu sering sekali bercanda. Kenapa sekarang jarang? Beberapa tahun tinggal sendirian, bicara sama kipas angin, mau bercanda sama siapa?" Kalimat ringan itu membuatku terdiam. Orang tua memang sering seperti itu, menceritakan kesedihan dengan nada yang sangat biasa. Sore itu, saat Bima sedang bekerja, aku dan ibu mertuaku minum teh di balkon. Angin Agustus bertiup sepoi-sepoi, beberapa pot kemangi bergoyang di bawah sinar matahari. "Bu." "Iya." "Ibu berencana menerima warisan itu?" Beliau memandang jauh. "Belum tahu. Masih berpikir. Pak Danu tulus ingin memberikannya pada ibu." "Ibu tahu. Tapi kenapa masih ragu?" Beliau tersenyum. "Karena uang selalu datang dengan tanggung jawab." Aku merenung dan merasa itu benar. Menerima hadiah kecil saja sudah sulit, apalagi seluruh harta. Tepat saat itu, ponsel ibu mertuaku bergetar. Ternyata Mbak Ratih. Mereka berbicara hampir 10 menit. Setelah telepon ditutup, raut wajahnya menjadi muram. "Ada apa, Bu?" "Besok, putri Pak Danu ingin bertemu ibu." Aku sedikit terkejut. "Secepat itu?" "Iya, dia yang berinisiatif. Katanya baru pulang dari luar negeri." Aku mengangguk. Pertemuan seperti ini cepat atau lambat pasti terjadi. Hanya saja aku tidak menyangka secepat ini. Malam itu, Bima pulang cukup larut. Begitu masuk, ia langsung mencium aroma ikan bumbu kuning. Wanginya enak sekali. Lalu ia melihatku sedang menata meja makan. Matanya langsung membelalak. "Kamu yang masak?" Aku berkacak pinggang. "Maksudmu?" "Aku sedang mengkhawatirkan kesehatan seluruh keluarga." Ibu mertuaku keluar dari dapur. "Itu ibu yang masak." Bima bernapas lega. "Aku tahu." Aku mengambil sumpit hendak memukul tangannya. Ia langsung menghindar. "Bu, tolong Bima. Ibu tidak bisa menolongmu."
Beliau tertawa sampai matanya menyipit. Makan malam hari itu terasa jauh lebih menyenangkan. Mungkin ini pertama kalinya sejak pernikahan kami benar-benar makan malam sebagai sebuah keluarga. Tanpa canggung, tanpa curiga, tanpa harus memilih kata-kata sebelum berbicara. Malam harinya, saat aku sedang merapikan lemari pakaian, aku menemukan sesuatu. Koper yang kuseret saat hendak pergi tempo hari masih tergeletak di sudut kamar. Belum dibuka, belum disimpan. Aku memandangnya sejenak lalu tertawa. Jika ada yang memberitahuku 5 hari yang lalu, bahwa hanya dalam beberapa hari aku akan duduk makan malam dengan ibu mertuaku, tertawa di dapur, dan membicarakan urusan keluarga seperti ini, aku pasti tidak akan percaya. Hidup terkadang berubah hanya karena orang mau saling mendengarkan sedikit lebih lama. Keesokan paginya, ibu mertuaku mengenakan kebaya berwarna biru muda, rambutnya disisir rapi. Beliau tampak gugup. Ibu tegang? Iya. Kenapa? Karena ibu tidak tahu apa yang dipikirkan anak itu tentang ibu. Aku mengerti. Wanita itu adalah putri dari pria yang pernah memberikan penghargaan sangat besar pada ibu mertuaku. Situasi ini memang sudah sensitif. Pukul 9 pagi, kami tiba di kafe yang telah dijanjikan. Di sebuah sudut yang tenang dekat jendela, seorang wanita sudah duduk di sana. Usianya sekitar 30-an, rambut sebahu, kemeja putih, wajahnya cantik. Dan yang paling membuatku terkejut adalah matanya. Matanya sangat mirip dengan pria di foto lama itu. Ibu mertuaku juga menyadarinya. Beliau terdiam beberapa detik. Wanita muda itu berdiri, dengan sopan menunduk. Selamat pagi, Tante. Suaranya lembut, sama sekali tidak ada nada sinis seperti yang kubayangkan. Silakan duduk. Ibu mertuaku duduk. Aku duduk di sebelahnya. Suasana awalnya sedikit canggung. Akhirnya, gadis itu yang membuka percakapan. Tante jangan khawatir, saya datang bukan untuk berebut. Ibu mertuaku sedikit terkejut. Lalu, kamu ingin bertemu Tante karena apa? Wanita itu tersenyum, senyum yang sedikit sedih. Saya ingin tahu, ayah saya itu orang yang seperti apa. Kalimat itu membuat seluruh meja hening. Dari kecil sampai dewasa, saya hanya bertemu ayah beberapa kali. Setelah orang tua saya bercerai, beliau hampir menghilang dari hidup saya. Sampai saya menerima kabar beliau meninggal, ia berhenti sejenak. Saya baru tahu dalam surat wasiatnya ada nama Tante. Ibu mertuaku menatap gadis itu, tatapannya perlahan melembut. Karena itu saya mencari Tante. Iya, untuk bertanya tentang ayah. Iya, suasana tiba-tiba menjadi lebih ringan. Ini bukan pertemuan orang-orang yang berebut harta, melainkan pertemuan orang-orang yang sama-sama membawa kekosongan yang berbeda. Wanita muda itu membuka tasnya, mengeluarkan sebuah foto dan meletakkannya di meja. Apakah Tante tahu foto ini? Begitu melihatnya, ibu mertuaku terpaku. Tangannya sedikit gemetar. Aku menunduk. Dalam foto itu ada ayah mertuaku, ibu mertuaku, Pak Danu, dan seorang gadis kecil berusia sekitar 7 atau 8 tahun yang sedang tertawa riang. Wanita muda itu menatap ibu mertuaku, suaranya mengecil. Itu saya. Foto ini diambil saat saya berumur 8 tahun. Yang aneh, saya sama sekali tidak ingat hari itu. Lalu ia perlahan mengeluarkan sebuah amplop kuning dari tasnya. Tapi yang ingin saya tanyakan pada Tante adalah, kenapa di antara barang-barang peninggalan ayah, selain surat wasiat, ada juga sepucuk surat yang tertulis jelas hanya boleh diserahkan kepada Tante Suryani setelah saya bertemu dengan Tante? Amplop kuning itu tergeletak di tengah meja kafe. Udara di sekitar seolah melambat. Aku menatap amplop itu, lalu menoleh ke arah ibu mertuaku. Beliau juga sedang memandangnya, matanya penuh kebingungan. Tante belum pernah melihat surat ini. Kata ibu mertuaku pelan. Anindita mengangguk. Saya percaya. Ia dengan lembut mendorong amplop itu ke depan. Saya juga belum membacanya. Ayah menulis dengan sangat jelas, hanya boleh diserahkan langsung ke tangan Tante Suryani. Ibu mertuaku mengulurkan tangan untuk menerimanya, tangannya sedikit gemetar. Aku mengerti perasaannya. Dalam waktu kurang dari seminggu, hidupnya jungkir balik. Mulai dari menjual rumah, pindah ke kota, rahasia utang, kepergian Pak Danu, surat wasiat, lalu kemunculan Anindita.
Setiap peristiwa cukup untuk membuat seseorang tidak bisa tidur berhari-hari. Sekarang, ada satu surat lagi. Entah apa isinya. Ibu mertuaku membuka amplop. Di dalamnya hanya ada 3 lembar kertas, dengan tulisan tangan Pak Danu yang khas. Beliau membaca baris pertama, lalu tanpa sadar meremas kertas itu. Aku melihat matanya langsung memerah. "Tante tidak apa-apa?" tanya Anindita cemas. Ibu mertuaku menggeleng. Sesaat kemudian, beliau melanjutkan membaca. Aku tidak melihat isinya, hanya melihat perubahan di wajahnya. Awalnya terkejut, lalu sedih, dan akhirnya sebuah penyesalan yang sangat dalam. Ketika selesai membaca halaman terakhir, beliau memejamkan mata. Tidak ada yang bersuara. Suara mesin pembuat kopi dari bar di kejauhan terdengar sayup-sayup. Di luar jendela, lalu lintas orang masih seperti biasa. Namun, di meja kecil dekat jendela ini, seolah ada sebuah cerita yang terpendam selama lebih dari 20 tahun baru saja terkuak. Anindita menatap ibu mertuaku. "Apa yang ayah tulis, Tante?" Ibu mertuaku menunduk, jarinya mengusap lembut tepi kertas. "Ini cerita orang dewasa zaman dulu." Anindita tersenyum sedih. "Saya sudah 32 tahun. Bagi Tante, kamu tetap anak kecil." Kalimat itu membuat Anindita tertawa, sebuah tawa yang sangat mirip dengan Pak Danu di foto lama. Ibu mertuaku menatap gadis muda itu, tatapannya melembut. Sesaat kemudian, beliau dengan hati-hati melipat surat itu. "Tante ceritakan sesuatu ya?" Anindita mengangguk. Aku pun diam-diam mendengarkan. Ibu mertuaku memandang keluar jendela, suaranya perlahan. "Saat kamu berumur sekitar 8 tahun, ayahmu pernah membawamu bermain ke kampung tante sekali." Anindita langsung mengangkat kepala. "Maksudnya foto ini?" "Iya. Tapi kamu tidak ingat apa-apa, karena hari itu kamu demam." Anindita tertegun. Jelas ini adalah cerita yang belum pernah ia ketahui. "Demammu sangat tinggi. Ayahmu sangat khawatir. Saat itu puskesmas di kecamatan sedang penuh. Kebetulan hari itu, ayahnya Bima sedang dirawat di dekat sana." Tanpa sadar aku duduk lebih tegak. Cerita ini lagi-lagi berhubungan dengan ayah mertuaku. Ibu mertuaku melanjutkan. "Ayahmu harus lari ke sana kemari mencari dokter. Akhirnya, ayah Bima yang membantu memasukkanmu ke rumah sakit." Anindita membelalakan mata. "Benarkah?" "Iya. Kamu masih kecil jadi tidak ingat." Beliau tersenyum tipis, tapi ayahmu mengingatnya sangat lama. Keheningan panjang menyelimuti. Anindita menunduk menatap foto itu, jarinya dengan lembut menyentuh wajah ayahnya yang telah tiada. "Beliau tidak pernah cerita. Banyak hal yang orang dewasa simpan dalam hati," kata ibu mertuaku. "Saat ingin bercerita, waktunya sudah tidak ada lagi." Kalimat itu membuat seluruh meja hening. Aku menatap Anindita, tiba-tiba merasa kasihan pada gadis itu. Usia 30-an, punya ayah tapi seolah tidak punya. Saat ingin mencari tahu tentangnya, yang tersisa hanyalah beberapa pucuk surat dan foto-foto lama. Meninggalkan kafe, Anindita menawarkan untuk mentraktir semua orang makan siang. Awalnya ibu mertuaku menolak, tetapi gadis muda itu bersikeras. "Biar saya yang traktir Tante." "Untuk apa?" "Karena akhirnya saya bertemu dengan orang yang paling sering ayah saya sebutkan." Ibu mertuaku tertegun. "Ayahmu pernah menyebut Tante?" Anindita tersenyum. "Sangat sering. Beliau menyebut Tante sebagai wanita paling keras kepala di dunia." Untuk pertama kalinya aku melihat ibu mertuaku tersipu malu. "Ayahmu benar-benar bilang begitu?" "Iya. Beliau juga bilang, kalau saja Tante mau sedikit bersandar pada orang lain, hidup Tante tidak akan sesulit itu." Ibu mertuaku tertawa, tawa yang campur aduk antara pasrah dan sedih. Makan siang itu berlangsung dalam suasana yang lebih nyaman dari dugaanku. Anindita sangat ceria, berbeda sekali dengan sosok Pak Danu yang pendiam di foto-foto. Ia bercerita tentang hidupnya di luar negeri, tentang membuka toko kue kecil, tentang pernah membuat oven terbakar 3 kali dalam seminggu. Ibu mertuaku mendengarnya sambil tertawa sampai mengeluarkan air mata. "Mirip sekali dengan ayahmu." "Ayah saya juga ceroboh begitu, Tante? Dulu dia masak mie instan saja bisa gosong pancinya." "Wah, saya kira cuma saya." Seluruh meja kembali tertawa. Aku duduk di samping melihat pemandangan itu dan merasa aneh.
Baru beberapa hari yang lalu, aku masih menganggap ibu mertuaku sebagai penyebab badai dalam pernikahanku. Sekarang, aku melihatnya sebagai wanita biasa, yang punya teman, punya kenangan, punya cerita yang tak terungkap, dan punya sudut-sudut kesepian yang sulit dilihat orang luar. Sore harinya saat kami tiba di rumah, ibu mertuaku menyimpan surat itu ke dalam kaleng biskuit tua, lalu duduk sangat lama di dekat jendela. Aku membuat 2 cangkir teh dan membawanya. Ibu sedang memikirkan apa? Sedang berpikir kalau ibu sudah tua sekali. Kenapa? Rasanya baru kemarin. Tahu-tahu sudah 20 tahun lebih. Aku duduk di sebelahnya. Ibu menyesal? Menyesal apa? Menyesal karena dulu tidak mengatakan semua yang perlu dikatakan. Beliau tertawa. Kamu terlalu banyak baca novel. Bukan begitu? Ibu mertuaku menggelengkan kepala, tatapannya menerawang. Orang tua tidak menyesal karena tidak bisa mengatakan sesuatu. Lalu menyesal apa? Menyesal karena ada orang-orang baik pada kita, tapi kita belum sempat berterima kasih dengan layak. Aku terdiam, karena aku mengerti siapa yang sedang ia bicarakan. Malam itu, suamiku pulang dengan raut wajah yang aneh. Begitu masuk, ia langsung melepas jas, menuang segelas penuh air, dan meminumnya sekali teguk. Lelah sekali ya, Mas? Tidak. Lalu kenapa wajahmu tegang? Ia menatap ibu lalu menatapku. Ada kabar baru. Suasana di ruangan seketika berubah. Aku meletakkan cangkir teh. Kabar apa? Ia menarik kursi. Tadi siang aku bertemu notaris. Ibu sudah tahu. Bukan soal surat wasiat. Lalu soal apa? Ia menarik napas dalam, lalu mengeluarkan sebuah map dari tasnya. Aku minta orang memeriksa riwayat aset Pak Danu. Aku sedikit heran. Untuk apa? Karena aku merasa aneh. Aneh, di mana? Beliau memang sukses dalam bisnisnya, tapi tidak sampai memiliki aset sebesar itu. Ruangan mendadak hening. Ibu mertuaku mengangkat kepala. Maksudmu? Bima membuka map, membalik beberapa halaman, lalu berkata perlahan. Dalam 3 tahun terakhir, ada seseorang yang terus-menerus mentransfer uang ke rekening Pak Danu, dalam jumlah besar. Aku mengernyit. Siapa? Ia menatap lurus ke arah ibu. Suaranya merendah. Orang itu bermarga Pramono. Nama marga itu membuat kami semua terdiam. Karena Pramono adalah nama ayah mertuaku. Tapi yang membuatku lebih merinding adalah kalimat berikutnya. Dan menurut dokumen, orang yang mentransfer uang itu adalah seorang wanita yang menggunakan marga ayah, tapi sama sekali tidak ada dalam silsilah keluarga kita. Kalimat suamiku membuat seluruh ruangan hening. Aku menatap map di atas meja, lalu beralih ke ibu mertuaku. Beliau juga duduk tak bergerak, matanya penuh keheranan. Bermarga Pramono? Beliau mengulang dengan sangat pelan. Iya, Bima yakin. Yakin. Suamiku mendorong tumpukan kertas itu ke depan. Nama pengirimnya adalah Larasati Pramono. Ibu mertuaku mengerutkan kening. Jelas nama itu sama sekali tidak familiar. Aku juga begitu. Selama pacaran hingga menikah dengan Bima, aku belum pernah mendengar ada kerabat yang bernama Larasati. Ibu kenal? Tanya Bima. Tidak. Beliau menggeleng. Keluarga kita tidak ada yang namanya begitu. Suasana di ruangan kembali tegang. Aku membuka map. Salinan bukti transfer tersusun rapi. Setiap transfer jumlahnya cukup besar. 50 juta. 100 juta, bahkan pernah sampai 200 juta rupiah. Yang aneh, semua terjadi dalam 3 tahun terakhir, tepat saat Pak Danu divonis sakit. Mungkin hanya kenalan, ujarku. Tidak harus kerabat kan? Suamiku mengangguk. Awalnya aku juga berpikir begitu. Lalu, tapi alamat yang terdaftar atas nama orang ini ada di kampung kita. Aku terdiam. Ibu mertuaku juga mengangkat kepala. Di desa sebelah. Kali ini bahkan aku pun mulai penasaran. Jika hanya kebetulan nama marga, masih bisa dijelaskan. Tapi nama marga yang sama, berasal dari kampung yang sama, dan terus-menerus mentransfer uang kepada Pak Danu. Segalanya tampak tidak sesederhana itu. Malam itu, setelah Bima tertidur, aku masih gelisah. Aku menoleh ke samping. Dia sudah tertidur pulas. Beberapa hari ini ia hampir kehabisan tenaga. Pekerjaan, ibu mertua, surat wasiat, satu masalah selesai, masalah lain datang. Aku menarik selimut untuknya, lalu menatap keluar jendela.
Tiba-tiba aku teringat hari pertama aku menyeret koper hendak pergi. Baru sekitar seminggu, tapi rasanya sudah sangat lama. Ada hal-hal yang sebelum tahu kebenarannya, orang mudah sekali menyimpulkan. Setelah mengerti, barulah sadar bahwa hidup tidak sesederhana yang kita kira. Keesokan paginya, dering telepon membangunkan seisi rumah sangat pagi. Yang menelepon adalah Anindita. Suaranya terdengar tergesa-gesa. "Tante Suryani ada di rumah?" "Ada. Aku boleh ke sana?" "Tentu saja." Belum sampai 40 menit, Anindita sudah muncul. Rambutnya diikat seadanya, kemejanya sedikit kusut. Jelas ia baru saja pergi ke suatu tempat pagi-pagi sekali. "Duduk dulu, Nah." Ibu mertuaku menarik kursi. Tapi Anindita belum langsung duduk. Ia mengeluarkan sebuah buku kecil dari tasnya dan meletakkannya di meja. "Aku baru menemukan ini di barang-barang ayah." Semua orang melihat buku bersampul kulit coklat itu. "Cukup tua. Buku harian?" tanyaku. "Aku juga tidak tahu." Anindita duduk. "Kemarin setelah pulang, aku membongkar beberapa kotak tua dan menemukannya." Ibu mertuaku mengambil buku itu, memandangnya sejenak, wajahnya tiba-tiba berubah. "Ini buku catatan Pak Danu." Anindita terkejut. "Tante tahu?" Dulu dia selalu membawanya. Semua orang langsung membukanya. Halaman pertama berisi catatan biasa, pekerjaan, jadwal, pengeluaran. Tapi semakin ke belakang, isinya semakin pribadi. Sampai di satu halaman di tengah buku, ibu mertuaku tiba-tiba berhenti. Aku ikut melihat. Di sudut halaman, ada tulisan tangan, "Bertemu Larasati." Dua kata sederhana, tapi cukup untuk menarik perhatian kami bertiga. Anindita langsung mencondongkan tubuhnya. "Larasati?" Suamiku juga menoleh. "Lihat lagi, Bu." Ibu mertuaku membalik beberapa halaman lagi. Kali ini muncul lebih banyak. "Larasati transfer uang." Larasati memarahiku lagi. Larasati bilang jaga kesehatan. Catatan pendek dan acak, tapi terlihat jelas bahwa orang bernama Larasati ini cukup sering muncul dalam kehidupan Pak Danu. Tepat saat itu, ponsel suamiku bergetar. Ia melihat layarnya. Nomor Pak Tino, sahabat almarhum ayahnya yang lain. Ia langsung mengangkat. "Halo, Pak D." Entah apa yang dikatakan di seberang sana, raut wajahnya berubah cepat. "Benarkah, Pak D?" "Iya." "Bima turun sekarang." Panggilan berakhir. Bima menoleh ke arah ibunya. "Pak D Tino ada di lobi." "Kesini?" "Iya," katanya membawa sesuatu. 10 menit kemudian, Pak Tino muncul di apartemen. Pria berusia 60-an itu kulitnya legam terbakar matahari, rambutnya hampir sepenuhnya beruban. Begitu masuk, ia terengah-engah. "Ketemu." Semua orang bingung. "Ketemu apa?" Pak Tino meletakkan sebuah tas kertas di meja. Di dalamnya ada sebuah kotak kayu kecil, kuncinya sudah tua. "Aku sedang membersihkan gudang, lalu menemukan ini." Ibu mertuaku melihat kotak itu dan tiba-tiba berdiri. "Ya Tuhan, ini masih ada." Aku menatapnya. "Apa itu, Bu?" "Kotak peninggalan ayahmu." Suamiku juga terkejut. "Punya ayah?" "Iya, dulu kukira sudah hilang." Pak Tino tertawa. "Terselip di sudut paling dalam." Semua orang membuka kotak itu. Di dalamnya ada beberapa foto, sebuah jam tangan rusak, sebuah buku catatan tua, dan setumpuk surat yang diikat dengan tali. Ibu mertuaku mengambil tumpukan surat itu, matanya berhenti sejenak, lalu berkata pelan, "Ini surat dari Larasati." Seluruh ruangan seolah membeku. Aku bisa mendengar napas setiap orang. "Larasati siapa?" tanya Bima. Ibu mertuaku menatap surat-surat itu. Lama sekali baru menjawab, "Kekasih lama ayahmu." Suasana seketika membeku. Aku belum pernah mendengar cerita ini. Bima apalagi. Bahkan Pak Tino pun termangu. "Suryani, kau masih ingat cerita itu?" "Ingat." Ibu mertuaku tersenyum tipis. "Dulu aku dan Mas Pramono sudah menikah kok." Aku menatapnya, merasa aneh. Beliau menceritakannya dengan sangat wajar, tanpa sedikit pun cemburu atau kesal, seolah sedang menceritakan kenangan yang jauh. "Waktu muda, ayahmu pernah suka dengan seorang gadis bernama Larasati. Lalu kenapa tidak menikah?" tanya Bima. "Keluarganya pindah ke kota lain, lalu putus kontak." Semua orang terdiam.
Sebuah firasat mulai muncul di kepalaku. Aku melihat map bukti transfer, melihat buku catatan Pak Danu, lalu melihat surat-surat ini. Ada sesuatu yang perlahan mulai terhubung. Pak Tino tiba-tiba angkat bicara. Tunggu dulu, Larasati. Ia ragu. Apakah Larasati Pramono? Seluruh ruangan menoleh padanya. Pak D ingat? Aku tidak yakin. Pak Tino mengerutkan kening, berpikir. Tahun itu aku dengar selentingan, sepertinya nama lengkapnya Larasati Pramono. Keheningan yang sangat panjang menyelimuti. Aku melihat tangan ibu mertuaku sedikit terkepal. Suamiku juga duduk tegak. Karena jika benar begitu, wanita yang terus-menerus mentransfer uang kepada Pak Danu, wanita yang bermarga Pramono, wanita bernama Larasati Pramono, sangat mungkin adalah orang yang pernah muncul di masa lalu keluarga ini. Tapi yang membuatku bergidik ngeri adalah detail terakhir. Tepat saat itu, di antara tumpukan surat lama, selembar kertas kecil tiba-tiba jatuh ke lantai. Aku membungkuk untuk mengambilnya. Itu adalah salinan akta kelahiran yang sudah sangat tua. Di bagian nama ayah tertulis jelas, Pramono Wijoyo nama lengkap ayah mertuaku. Dan di bagian nama anak, tulisan di bawahnya membuat semua orang membeku. Larasati Pramono. Akta kelahiran itu tergeletak di tengah meja. Tidak ada yang menyentuhnya, tidak ada yang bicara. Aku bisa mendengar jam dinding berdetak. Tik-tok, tik-tok. Ruang tamu yang tadinya terang dan hangat kini terasa berat. Suamiku yang pertama kali memecah keheningan. Tidak mungkin. Ia mengambil kertas itu, membacanya lagi dan lagi. Tapi tulisan itu tidak berubah. Nama ayah, Pramono Wijoyo. Nama anak, Larasati Pramono. Ibu mertuaku duduk tak bergerak, tangannya di atas lutut gemetar pelan. Aku mengerti perasaannya saat ini. Wanita itu telah hidup bersama ayah mertuaku selama lebih dari 20 tahun, telah menemaninya melewati masa-masa tersulit. Namun sekarang, dari sebuah kotak tua, sebuah kebenaran yang sama sekali berbeda muncul. Pak Tino menghela napas. Mungkin cerita ini harus dimulai dari awal. Semua orang menatapnya. Pak Tino menarik kursi, matanya menerawang. Dulu kukira Mas Pramono sudah menceritakan semuanya padamu, Suryani. Ibu mertuaku menggeleng. Dia tidak pernah menyebutnya. Aku juga menduganya. Pak Tino minum seteguk teh, lalu bercerita perlahan. Sebelum mengenalmu, Mas Pramono mencintai seorang gadis bernama Larasati. Itu aku tahu, jawab ibu mertuaku pelan. Tapi aku tidak tahu banyak karena dia jarang bercerita. Pak Tino mengangguk. Waktu itu mereka saling mencintai, sudah berencana menikah. Tapi keluarga Larasati pindah ke selatan untuk berbisnis, sejak itu putus kontak. Aku mendengarkan dalam diam. Ceritanya mirip dengan yang diceritakan ibu mertuaku, tapi jelas ada sesuatu di baliknya. Sekitar 2 tahun kemudian, Mas Pramono bertemu denganmu. Pak Tino menatap ibu mertuaku. Lalu kalian menikah. Ibu mertuaku mengangguk pelan. Aku melihatnya berusaha tetap tenang. Pak Tino melanjutkan. Setelah menikah hampir setahun, sepucuk surat dari selatan datang. Suasana di ruangan menegang. Surat dari Mbak Larasati? Apa isinya? Tanya Bima. Pak Tino menghela napas. Mengatakan bahwa dia sedang hamil. Aku tanpa sadar mengepalkan tangan. Seluruh ruangan hening. Bahkan ibu mertuaku pun memejamkan mata. Mungkin beliau tidak pernah tahu hal ini. Bagaimana reaksi ayah waktu itu? Dia syok. Sangat syok. Karena sebelum berpisah, mereka berjanji akan saling memberi kabar jika ada apa-apa, tapi Mbak Larasati menghilang begitu saja. Aku melihat akta kelahiran itu, semuanya mulai terungkap. Lalu, ayah pergi ke selatan, bertemu dengannya? Tidak. Pak Tino menggeleng. Alamat di surat itu sudah pindah. Jejaknya hilang sejak saat itu. Suasana kembali hening. Ibu mertuaku duduk sangat diam. Begitu diam hingga membuatku khawatir. Karena orang yang paling terluka terkadang bukanlah yang menangis, melainkan yang tidak berkata apa-apa. Setelah itu, apakah dia tahu bahwa dia punya anak? Tanyaku pelan. Pak Tino melihat akta kelahiran itu. Mungkin tahu, tapi tidak tahu di mana. Beberapa tahun pertama dia masih mencari, setelah itu terpaksa menyerah.
Suamiku bersandar di kursi, tatapannya rumit. Aku mengerti apa yang ia pikirkan. Selama lebih dari 30 tahun, ia selalu percaya dirinya anak tunggal. Sekarang, muncul seorang kakak perempuan seayah, dan orang itu terkait dengan semua masalah yang sedang terjadi. Ibu mertuaku tiba-tiba angkat bicara. Dia pernah ingin mencarinya lagi. Pak Tino menatapnya dengan terkejut. Aku menemukan beberapa surat di lemari pakaiannya setelah dia meninggal. Kata ibu pelan. Di dalamnya tertulis niatnya untuk mencari putrinya. Tapi saat itu Bima masih kecil, keluarga sedang sulit, jadi dia terpaksa menundanya. Aku menatapnya. Suaranya tetap tenang, tapi matanya sudah memerah. Untuk pertama kalinya, aku mengerti lebih dalam tentang pernikahan mereka. Bukan pernikahan yang sempurna, bukan tanpa rahasia, tapi mungkin dibangun di atas pengampunan dan hal-hal yang tak terucapkan. Tepat saat itu, ponsel Bima bergetar. Anindita, ia mengangkatnya. Belum sampai semenit, raut wajahnya berubah. Baiklah, aku ke sana sekarang. Panggilan berakhir. Bu, ada apa? Anindita baru saja menemukan alamat Mbak Larasati. Seluruh ruangan seketika hening. Secepat itu? Aku terkejut. Bima mengangguk. Berkat akta kelahiran itu. Dia masih hidup. Ibu mertuaku mengepalkan tangannya. Di mana? Di Semarang. Keheningan lain muncul. Aku mengerti ini bukan lagi soal warisan, melainkan kisah sebuah keluarga yang terpisah selama lebih dari 30 tahun. Sore itu, seluruh keluarga memutuskan untuk pergi ke Semarang. Awalnya ibu mertuaku menolak. Ini tidak ada hubungannya dengan ibu. Tapi akhirnya, Bima yang meyakinkannya. Ibu harus ikut. Kenapa? Karena ibu adalah orang yang paling mengerti ayah. Beliau tidak berkata apa-apa lagi. Penerbangan berangkat pukul 5 sore. Di pesawat, aku duduk di samping ibu mertuaku. Beliau menatap awan putih di luar jendela sangat lama. Ibu sedang memikirkan apa? Sedang berpikir, kalau dia masih hidup, pasti dia senang sekali. Aku terdiam, karena aku tahu beliau tidak cemburu. Sebaliknya, di matanya hanya ada penyesalan. Menyesal untuk seorang ayah yang tidak sempat bertemu putrinya. Menyesal untuk seorang anak yang tumbuh tanpa tahu siapa ayahnya. Menyesal untuk tahun-tahun yang telah hilang. Larut malam kami tiba di Semarang. Anindita sudah menunggu di hotel. Di atas meja ada sebuah map. Sudah ketemu, katanya. Mbak Larasati sekarang tinggal di kota lama, punya toko jahit kecil. Ibu mertuaku duduk diam. Anindita melanjutkan. Tapi ada satu hal yang aneh. Apa itu? Mbak Larasati tidak menggunakan marga Pramono. Lalu pakai marga apa? Pakai marga Danu. Aku tertegun. Anindita menatap semua orang. Lebih tepatnya, di KTP-nya sekarang, namanya Larasati Danu. Suasana di ruangan seketika berubah. Danu. Larasati. Dua nama itu tiba-tiba terhubung. Aku menoleh ke arah ibu mertuaku. Beliau juga terpana. Karena itu berarti ada kemungkinan yang belum pernah kami pikirkan. Wanita yang diam-diam mentransfer uang kepada Pak Danu selama 3 tahun terakhir mungkin bukanlah orang asing, melainkan satu-satunya kerabat yang tersisa dari Pak Pramono, dan mungkin juga satu-satunya orang yang mengetahui rahasia terakhir yang belum sempat dibawa Pak Danu ke liang lahat. Tepat saat itu, Anindita membuka ponselnya dan menunjukkan sebuah foto yang baru saja diambil. Ini Mbak Larasati. Aku menunduk. Seorang wanita berusia 60-an, rambutnya sudah banyak beruban, wajahnya ramah. Tapi yang membuatku terkejut adalah matanya. Matanya sangat mirip dengan suamiku. Aku menatap lekat-lekat foto di layar ponsel, lalu menoleh ke suamiku, lalu kembali ke foto itu. Ada kemiripan yang aneh, mata, bentuk alis, bahkan cara sudut bibirnya sedikit turun saat tidak tersenyum. Anindita juga menyadari reaksi kami. Mirip kan? Tidak ada yang langsung menjawab. Karena semua orang memikirkan hal yang sama. Jika tidak tahu ceritanya, orang luar mungkin akan mengira wanita di foto dan suamiku adalah saudara kandung. Ibu mertuaku menghela napas pelan. Sekarang aku mengerti kenapa Mas Pramono tidak bisa melupakannya. Kalimat itu membuat seluruh ruangan hening. Aku menatapnya. Di matanya tidak ada kecemburuan, hanya simpati. Simpati dari seseorang yang telah melewati hampir seluruh hidupnya. Malam itu,
Hampir tidak ada yang tidur. Pagi-pagi sekali, kami menyewa mobil menuju kota lama. Jalanan sepi dan tenang. Langit Agustus cerah, tetapi hati setiap orang membawa pikiran masing-masing. Bima menyetir. Anindita di kursi depan. Aku dan ibu mertuaku di belakang. Hampir 1 jam tidak ada yang bicara. Saat mobil berbelok ke sebuah jalan kecil, Anindita baru bersuara pelan. Itu tokonya. Aku melihat ke arah yang ditunjuk. Sebuah toko jahit kecil di bawah rimbunnya bunga kertas. Papan namanya sudah tua, catnya memudar. Di pintu tertulis 4 kata sederhana. Jahit busana Larasati. Suasananya begitu damai, tak ada yang menyangka di dalamnya, tersimpan sebagian dari cerita yang membentang lebih dari 30 tahun. Mobil berhenti. Semua orang turun. Ibu mertuaku berdiri diam beberapa detik. Aku melihatnya gugup. Mungkin beliau sendiri tidak menyangka akan bertemu dengan wanita yang pernah ada di masa muda suaminya. Pintu toko terbuka. Seorang wanita keluar dari dalam, persis seperti di foto. Rambut hitam bercampur uban, wajah ramah, kacamata baca menggantung di hidungnya. Ia sedang memegang meteran, mungkin baru selesai bekerja. Melihat sekelompok orang di depan tokonya, ia sedikit heran. Cari siapa? Ya. Suaranya lembut. Anindita melangkah maju. Permisi, apa benar ini dengan Ibu Larasati? Wanita itu terdiam. Iya, benar. Anda. Saya Anindita. Meteran di tangannya jatuh ke tanah. Aku melihat raut wajahnya berubah cepat, matanya membelalak. Anindita? Iya. Putri Pak Danu. Segalanya seolah berhenti selama beberapa detik. Ibu Larasati menutup mulutnya dengan tangan, air mata tiba-tiba mengalir. Mas Danu. Beliau tidak menyelesaikan kalimatnya. Anindita menunduk pelan. Wanita di hadapan kami langsung mengerti. Bahunya bergetar. Ia memalingkan wajah. Suasana di toko jahit menjadi begitu mengharukan. Sesaat kemudian, beliau baru bisa tenang, lalu mempersilakan kami masuk. Di dalam toko sangat sederhana, sebuah mesin jahit tua, meja potong kain, beberapa kebaya tergantung di rak, semuanya rapi. Ibu Larasati membuatkan teh, tangannya masih gemetar. Saat melihat ibu mertuaku, beliau tiba-tiba terpaku. Cangkir di tangannya nyaris jatuh. Anda, ibu mertuaku tersenyum. Saya Suryani. Ibu Larasati terduduk di kursi, matanya memerah. Saya sudah menduga akan ada hari seperti ini. Tak ada yang menyangka kalimat pertama yang diucapkannya adalah itu. Anda sudah tahu? Tanya ibu mertuaku. Karena Mas Danu pernah bilang. Dia bilang apa? Dia bilang, jika suatu hari dia tiada, semua akan kembali ke titik awal. Ruangan kembali hening. Ibu Larasati menatap setiap orang. Lalu pandangannya berhenti pada Bima. Beliau tiba-tiba tertawa. Wajahmu mirip sekali dengan ayahmu. Bima termangu. Ini pertama kalinya ada orang di luar keluarga yang berkomentar seperti itu. Ibu Larasati menatapnya sangat lama, tatapannya penuh kasih, seolah sedang menatap bagian dari kenangan yang hilang. Sesaat kemudian, Anindita bertanya apa yang ingin diketahui semua orang. Apakah ibu yang mentransfer uang kepada ayah saya? Ibu Larasati mengangguk. Iya. Kenapa? Beliau tersenyum sedih. Karena hanya itu yang bisa kulakukan. Semua orang mendengarkan dengan saksama. Ibu Larasati menatap cangkir tehnya, suaranya perlahan. Dulu setelah melahirkan, aku baru tahu kalau aku dibohongi oleh keluargaku. Surat yang kukirim untuk Mas Pramono tidak pernah sampai padanya. Ibu mertuaku sedikit mengernyit. Maksudmu? Orang tuaku yang menyimpannya. Ruangan hening. Mereka takut aku kembali ke kampung, takut aku menikah dengan orang miskin. Jadi mereka membawa seluruh keluarga pindah ke selatan, memutus semua kontak. Aku mendengarnya dan merasa sesak. Sebuah keputusan orang tua di masa lalu telah mengubah hidup begitu banyak orang. Setelah itu, Anda mencoba mencarinya lagi? Iya, berkali-kali. Tapi saat berhasil menemukannya, Mas Pramono sudah berkeluarga. Ibu Larasati menoleh ke arah ibu mertuaku, tatapannya tidak menyimpan dendam, hanya ketenangan orang yang sudah lama ikhlas. Kupikir itu yang terbaik. Ibu mertuaku dengan lembut menggenggam tangannya. Tidak ada yang bicara, tapi gerakan itu saja sudah cukup membuatku terharu.
Dua wanita yang seharusnya bisa saling membenci, kini duduk berdampingan seperti kerabat lama. Ibu Larasati melanjutkan, setelah itu aku menikah, lalu bercerai. Putriku tumbuh besar di luar negeri, sementara aku tinggal di sini. Anindita tiba-tiba bertanya, sejak kapan ibu kenal ayah saya? Sekitar 15 tahun yang lalu, waktu itu ayahmu yang menemukanku. Semua orang mengangkat kepala. Ayah yang menemukan ibu? Iya, dia datang sampai ke sini. Ibu Larasati tertawa. Tengah malam mengetuk pintu toko, kukira tamu mabuk. Anindita ikut tertawa. Terdengar seperti ayah sekali. Suasana sedikit mencair. Tapi kemudian Ibu Larasati mendadak muram. Tapi sampai akhir hayatnya, ada satu hal yang tidak pernah Mas Danu ceritakan padaku. Apa itu? Tanya Bima. Ibu Larasati menatap lurus ke arahnya, matanya penuh emosi. Mas Pramono tahu tentang aku. Semua orang terpaku. Ibu mertuaku juga. Tahu? Iya. Tahu sejak lama sekali. Aku merasa punggungku dingin. Karena itu sama sekali bertentangan dengan apa yang kami pikirkan. Mas Danu bercerita, sekitar 2 tahun sebelum meninggal, Mas Pramono sudah menemukan alamatku dan pernah menulis surat. Ruangan hening. Tapi akhirnya, surat itu tidak dikirim. Ibu mertuaku mengepalkan tangannya. Di mana surat itu? Ibu Larasati terdiam sejenak, lalu bangkit menuju lemari kayu di ujung ruangan. Ia mengeluarkan sebuah amplop tua yang warnanya sudah pudar. Beliau meletakkannya di meja. Mas Danu memberikannya padaku. Dia berpesan, surat ini hanya boleh dibuka jika keluarga Mas Pramono datang mencariku. Aku menatap amplop itu. Di bagian depan hanya ada satu baris tulisan tangan khas ayah mertuaku. Untuk putriku. Tidak ada seorang pun di ruangan itu yang bisa bernapas pada saat itu. Baris tulisan, untuk putriku, seolah menahan seluruh ruangan dalam keheningan yang panjang. Tidak ada yang mengulurkan tangan lebih dulu, tidak ada yang mendesak. Amplop itu tergeletak di tengah meja, tipis seperti kertas biasa, namun di dalamnya terkandung 30 tahun penantian, penyesalan, dan hal-hal yang tak terucapkan. Ibu Larasati adalah yang pertama angkat bicara, suaranya sangat pelan. Aku tidak pernah membukanya. Anindita menatap amplop itu, matanya sudah memerah sejak tadi. Sudah berapa lama ibu menyimpannya? Lebih dari 2 tahun. Kenapa tidak diberikan padaku? Ibu Larasati tersenyum sedih. Karena saat itu aku tidak tahu harus mencarimu di mana. Anindita menunduk, jarinya dengan lembut mengusap tepi amplop, persis seperti anak kecil di hadapan hadiah yang sudah lama dinanti tapi tak berani dibuka. Akhirnya, ibu mertuaku dengan lembut meletakkan tangan di bahunya. Bacalah, nak. Anindita menarik napas dalam, lalu membuka amplop. Di dalamnya ada 4 lembar kertas. Tulisan tangan ayah mertuaku sangat rapi. Meskipun orangnya sudah lama tiada, melihat tulisan itu, aku masih merasa seolah beliau sedang duduk di suatu tempat di ruangan ini. Anindita mulai membaca, suaranya sedikit bergetar. Putriku, saat kau membaca surat ini, mungkin ayah sudah sangat tua, atau mungkin ayah tidak punya kesempatan lagi untuk bertemu denganmu. Ayah sudah menulis dan merobeknya berkali-kali. Ada hal-hal yang seharusnya seorang ayah katakan sejak lama, tapi ayah terlalu terlambat. Anindita berhenti. Air mata jatuh ke atas kertas. Tidak ada yang menyela. Saat ayah tahu kau ada di dunia ini, ayah langsung pergi mencarimu. Ayah mencari selama bertahun-tahun. Setiap kali mendengar ada yang pindah ke selatan, ayah selalu bertanya. Setiap kali pergi dinas jauh, ayah selalu menyempatkan diri mencari. Tapi ayah selalu selangkah lebih lambat. Aku melihat Ibu Larasati memalingkan wajah, kedua tangannya terkepal. Ayah pernah menyalahkan banyak orang. Menyalahkan takdir, menyalahkan keadaan, menyalahkan surat-surat yang tak sampai. Tapi belakangan ayah mengerti, yang paling patut disalahkan adalah diri ayah sendiri, yang tidak menemukanmu lebih cepat. Anindita tidak sanggup membaca lagi. Ia memberikan surat itu pada ibu mertuaku. Tante, tolong bacakan untukku. Ibu mertuaku mengambilnya, suaranya perlahan. Putriku, jika suatu hari kau membaca baris-baris ini, ayah hanya berharap kau tahu bahwa ayah tidak pernah meninggalkanmu. Entah, kau percaya atau tidak, ayah tetap ingin mengatakan itu. Ayah punya keluarga lain,
punya istri yang sangat baik, punya anak laki-laki yang penurut. Tapi di dalam hati ayah selalu ada sebuah kekosongan. Kekosongan itu bernama dirimu. Suasana di toko jahit menjadi begitu sesak. Aku menatap suamiku. Ia menunduk, matanya memerah. Sejak kecil, ia selalu berpikir dirinya lah pusat dunia ayahnya. Hari ini ia baru tahu, di dalam hati pria itu ada kerinduan lain yang berlangsung puluhan tahun. Ibu mertuaku melanjutkan membaca. Ayah tidak berharap kau memaafkan ayah. Ayah juga tidak berharap kau serta-merta menganggap ayah sebagai ayah yang baik. Karena ayah tahu ayah tidak punya hak itu. Satu-satunya yang ayah harapkan adalah kau hidup bahagia. Jika kau bahagia, ayah tidak punya penyesalan lagi. Anindita menangis. Kali ini ia tidak menahannya, air mata terus mengalir. Ibu Larasati di sebelahnya memberikan tisu. Dirinya sendiri juga sedang menangis. Ibu mertuaku membaca halaman terakhir. Satu hal lagi. Jika kau bertemu dengan adik laki-lakimu, tolong peluk dia sekali untuk ayah. Ayah tidak pernah menceritakan tentangmu padanya. Bukan karena ayah lupa, tapi karena ayah selalu ingin mengatakannya sendiri. Sayangnya, ayah lebih lambat dari waktu. Ayahmu. Ruangan itu hening, tidak ada yang bicara. Aku menoleh ke arah suamiku. Ia masih duduk diam. Lama sekali, baru ia berdiri dan melangkah ke hadapan Anindita. Keduanya saling menatap. Satu adalah putri, satu adalah putra, dari darah ayah yang sama. Tapi baru hari ini mereka benar-benar bertemu. Mbak. Suara suamiku sedikit tercekat. Anindita menangis lebih keras, lalu berdiri dan memeluk adiknya. Tanpa ada yang menyuruh, ibu mertuaku memalingkan wajah untuk menyeka air mata. Ibu Larasati juga menangis. Bahkan aku pun merasa hidungku perih. Hidup terkadang aneh. Orang-orang sedarah bisa terpisah lebih dari 30 tahun, lalu tiba-tiba bertemu lagi hanya karena sebuah kotak kayu tua dan beberapa pucuk surat. Sore itu, semua orang tinggal di toko jahit sangat lama. Untuk pertama kalinya, cerita-cerita yang tak pernah terungkap dibicarakan. Ibu Larasati mengeluarkan banyak foto lama. Ada foto ayah mertuaku saat muda, ada foto Bima saat kecil, ada foto Anindita saat baru lahir. Suamiku menatap setiap foto seolah ingin mengganti tahun-tahun yang hilang. Menjelang malam, ibu mertuaku tiba-tiba mengeluarkan surat terakhir dari Pak Danu dari tasnya. Surat yang ia terima tempo hari. Ada hal yang ibu rasa semua orang harus tahu. Semua orang menatapnya. Ibu mertuaku meletakkan surat itu di meja. Dalam surat ini, Pak Danu menulis tentang warisannya. Anindita sedikit heran. Kukira itu sudah jelas. Belum sepenuhnya. Ibu mertuaku membuka surat, membaca sebaris, lalu menunjukkannya pada semua orang. Aku menunduk, tulisan itu terpampang jelas. Suryani, jika kau membaca sampai di sini, pasti kau sudah menemukan Larasati. Saat itu, tolong bantu aku menyelesaikan tugas terakhirku. Seluruh harta yang kutinggalkan bukan untukmu seorang. Aku ingin kau, atas namaku, menyerahkannya kepada mereka yang berhak. Suasana di ruangan berubah. Anindita mengangkat kepala. Sebagian untuk putrinya. Lanjut ibu mertuaku membaca. Sebagian untuk beasiswa di kampung. Dan sebagian lagi untuk pasien jantung kurang mampu. Aku menoleh ke arah ibu Larasati. Beliau terpaku. Sementara Anindita tersenyum di antara air mata, benar-benar seperti ayah. Ibu mertuaku melipat surat itu. Karena itu, ibu sudah memutuskan. Semua orang menatapnya. Harta itu akan ibu terima. Anindita sedikit terkejut, karena sejak awal ibu mertuaku yang paling keras menentang. Tapi beliau melanjutkan, akan kuterima, untuk menjalankan wasiat Pak Danu sebagaimana mestinya. Tidak ada yang menolak. Karena semua orang mengerti, itu adalah pilihan yang paling tepat. Matahari perlahan terbenam di balik atap-atap kota tua. Sinar senja menerpa toko jahit, mewarnai seluruh ruangan dengan cahaya keemasan. Semua orang duduk untuk makan malam sederhana. Ikan bumbu kuning, sayur bening, sambal terasi. Makanan yang sangat biasa, tapi suasananya hangat luar biasa. Saat makan, suamiku tiba-tiba menatap ibu mertuaku. Bu, Uya, Bima mau bicara sesuatu. Apa? Ia menggaruk kepalanya.
Ekspresi yang membuatku tahu ia sedang malu. Nanti kalau sudah pulang, ibu jangan tidur di ruang kerja lagi. Ibu mertuaku mengangkat kepala. Lalu tidur di mana? Bima akan merenovasi kamar sebelah. Untuk apa buang-buang uang? Tidak buang uang. Ia tersenyum. Di rumah kita kan banyak kamar. Aku menatapnya, lalu menatap ibu mertuaku. Beliau tidak berkata apa-apa, hanya menunduk melanjutkan makannya. Tapi sudut matanya sudah memerah. Aku tahu beliau mengerti arti kalimat itu. Bukan lagi keterpaksaan, bukan lagi menerima karena keadaan, melainkan sebuah undangan yang tulus. Di luar, lampion-lampion mulai menyala, suara orang lalu lalang ramai. Makan malam berlanjut dengan tawa dan obrolan. Tapi tepat saat itu, ponsel Anindita tiba-tiba bergetar. Ia melihat layarnya dan sedikit tertegun. Dari notaris. Ada apa? Anindita mengangkat telepon. Belum sampai semenit, senyum di wajahnya memudar. Ia perlahan meletakkan ponselnya, menatap semua orang dengan kebingungan. Ada yang baru saja menyerahkan satu lagi surat wasiat dari Pak Danu. Sebelum kepanikan sempat menyebar karena panggilan dari notaris, Anindita dengan sigap mengaktifkan mode pengeras suara agar semua bisa mendengar. Ujung telepon di seberang menjelaskan dengan sangat jernih, surat wasiat yang baru diserahkan bukanlah surat wasiat dengan isi yang bertentangan, juga bukan dokumen untuk sengketa. Itu adalah draft pertama yang pernah dibuat Pak Danu beberapa tahun lalu, yang kemudian dibatalkan. Sesuai prosedur, setiap kali ada dokumen baru yang terkait, kantor notaris wajib memberitahukannya kepada pihak-pihak terkait untuk menghindari keluhan di kemudian hari. Mendengar itu, seisi meja bernapas lega. Bahkan Anindita pun tertawa. Saya kira ada rahasia lagi. Ibu Larasati menggeleng. Hidup kita beberapa hari ini sudah cukup dengan rahasia. Ibu mertuaku di sebelahnya ikut tersenyum. Senyum yang jauh lebih ringan dibanding hari-hari pertama. Aku menatapnya dan teringat pada malam belasan hari yang lalu saat aku menyeret koper ke pintu. Saat itu, aku hanya melihat seorang ibu mertua yang tiba-tiba pindah setelah pernikahan. Aku tidak melihat tahun-tahun yang ia lalui sendirian, tidak melihat utang yang ia pikul diam-diam, tidak melihat utang budi, janji, dan penyesalan yang ia simpan selama puluhan tahun. Ada hal-hal yang baru bisa dimengerti setelah kita berjalan cukup jauh. Keesokan harinya, semua orang berkumpul di kantor notaris. Kali ini tidak ada lagi ketegangan, dokumen-dokumen dicocokkan. Surat terakhir dari Pak Danu juga dianggap sebagai bukti yang memperkuat keinginan sejatinya. Anindita adalah yang pertama bicara. Saya tidak punya tuntutan apapun atas warisan ini. Notaris itu sedikit terkejut. Anda sudah yakin? Anindita tersenyum. Ayah saya mewariskannya pada siapa, itu hak beliau. Yang paling saya butuhkan sudah saya dapatkan. Notaris itu menatapnya. Apa itu? Anindita menoleh ke arah ibu mertuaku, lalu ke ibu Larasati. Tahu bagaimana ayah saya menjalani hidupnya. Tidak ada lagi yang bicara. Karena terkadang, ada yang lebih berharga dari uang. Setelah semua prosedur selesai, semua orang duduk bersama untuk berdiskusi, tepat seperti keinginan Pak Danu. Sebagian aset diserahkan kepada Anindita. Awalnya ia menolak, tapi ibu mertuaku dengan lembut memegang tangannya. Ini bukan untukmu saja, nak. Ini adalah wujud kasih sayang seorang ayah untuk putrinya. Anindita menunduk lama sebelum akhirnya mengangguk. Sebagian lain digunakan untuk mendirikan beasiswa atas nama Pak Danu dan ayah mertuaku di kampung halaman. Ide itu datang dari ibu mertuaku sendiri. Dulu mereka berdua sama-sama pernah dibantu orang. Sekarang, giliran kita membantu anak-anak yang kesulitan. Semua orang setuju. Bagian terakhir disumbangkan ke yayasan untuk pasien jantung kurang mampu, sesuai wasiat Pak Danu. Saat semua kesepakatan tercapai, aku melihat sesuatu yang aneh. Dari awal hingga akhir, tidak ada yang berebut, tidak ada yang bersuara keras, tidak ada yang berusaha mengambil lebih. Mungkin karena setelah melewati begitu banyak hal, semua orang sadar bahwa yang paling berharga dari cerita ini tidak pernah tentang uang. Beberapa hari kemudian, kami kembali ke Jakarta. Di dalam mobil dari bandara, ibu mertuaku duduk di sebelahku. Beliau menatap deretan pohon yang berlalu di luar jendela. Kirana. Iya, Bu.
Ibu mau bicara. Aku menoleh. Ibu minta maaf. Aku sedikit bingung. Minta maaf untuk apa? Bu, ibu sudah pindah ke sini tanpa izin. Aku terdiam. Beliau tersenyum sedih. Waktu itu ibu hanya berpikir, sudah tua, hidup sendirian itu menakutkan. Kadang tidur dengar suara di luar saja kaget. Kadang demam semalaman tidak tahu harus panggil siapa. Suaranya sangat lirih. Waktu jual rumah, ibu cuma berpikir, kalau dekat dengan anak cucu, rasanya lebih tenang. Ibu tidak memikirkan perasaanmu. Aku menatap tangannya yang sudah berkerut. Tangan yang telah membesarkan suamiku, merawat ayah mertuaku saat sakit, dan sendirian melawan tahun-tahun yang sulit. Saya juga minta maaf, Bu. Beliau menatapku heran. Saya sudah berpikir buruk tentang ibu. Ibu mengerti. Saya bahkan menyeret koper mau pergi. Kali ini beliau tertawa. Iya. Waktu itu ibu takut sekali. Kukira baru punya menantu beberapa hari sudah mau kabur. Aku ikut tertawa. Kami berdua tertawa sampai mengeluarkan air mata. Ganjalan terakhir seolah luruh saat itu juga. Sebulan kemudian, apartemen kami sudah banyak berubah. Kamar di sebelah direnovasi menjadi kamar pribadi ibu mertuaku. Suamiku yang paling bersemangat. Setiap akhir pekan ia memegang meteran dan bor. Pernah sekali, ia mengebor miring, sampai merusak dinding. Ibu mertuaku melihatnya dan menggelengkan kepala. Kamu kerja begini, tukang bangunan bisa kehilangan pekerjaan semua. Bima tertawa. Bima sedang berhemat untuk ibu. Hemat caramu ini bisa-bisa biayanya jadi 2 kali lipat. Aku yang berdiri di sampingnya tertawa sampai tidak bisa memegang gelas. Suasana di rumah semakin alami. Ibu mertuaku tetap dengan kebiasaannya bangun pagi untuk memasak. Aku masih sering berebut mencuci piring. Suamiku masih sering diingatkan oleh 2 wanita di rumah karena lupa menggantung handuk di tempatnya. Pernah ia mengeluh, dulu diingatkan 1 orang saja sudah pusing, sekarang jadi 2. Ibu mertuaku dengan santai menjawab, kamu harusnya bersyukur. Kenapa? Karena itu tandanya masih ada yang peduli. Seisi rumah kembali tertawa. Beberapa bulan kemudian, beasiswa pertama disalurkan di kampung. Anindita terbang dari luar negeri, Ibu Larasati juga hadir. Hari itu, ibu mertuaku mengenakan kebaya ungu muda, berdiri di halaman sekolah lamanya. Angin meniup rambutnya dengan lembut. Aku melihatnya terdiam menatap para siswa yang menerima beasiswa. Di matanya ada kebahagiaan yang sulit digambarkan. Mungkin beliau sedang memikirkan ayah mertuaku, Pah Danu, dan orang-orang yang telah berlalu dari hidupnya. Orang-orang yang sudah tiada, tapi tetap meninggalkan kebaikan. Malam itu setelah kembali ke rumah, seluruh keluarga berkumpul di meja makan. Makan malam yang sangat sederhana, ikan bumbu kuning, sayur bening, dan lalapan terong bulat. Makanan yang begitu biasa, hingga tak ada yang istimewa. Tapi justru kenormalan itulah yang membuatku merasa damai. Sedang makan, ibu mertuaku tiba-tiba berdiri. Semua orang menatapnya dengan heran. Beliau masuk ke kamar, dan sesaat kemudian keluar membawa koper tuanya. Koper yang menemaninya datang ke apartemen pada hari kedua setelah pernikahan kami. Koper yang juga menjadi awal dari semua cerita ini. Beliau meletakkannya di tengah ruang tamu, lalu membukanya. Di dalamnya hanya tersisa beberapa setel pakaian dan barang pribadi. Ibu mertuaku menatapku. Waktu pertama kali datang, ibu membawa seluruh rumah ibu di dalam koper ini. Sekarang sudah berbeda. Aku bertanya pelan. Berbeda bagaimana, Bu? Beliau tersenyum, tatapannya lembut. Sekarang ibu tidak perlu membawa rumah lagi. Karena ibu sudah berada di rumah. Ruangan mendadak hening. Aku merasa mataku perih. Suamiku menunduk sambil tersenyum. Anindita diam-diam menyeka sudut matanya. Dan aku menatap wanita di hadapanku, teringat hari pertama itu. Hari di mana aku menyeret koperku ke pintu, hari di mana beliau memanggilku kembali dengan satu kalimat yang tenang. Jika hari itu aku benar-benar pergi, mungkin aku akan kehilangan banyak hal. Kehilangan kesempatan untuk memahami seseorang, kehilangan kesempatan untuk memahami keluarga, dan kehilangan kesempatan untuk mengerti bahwa terkadang, pemahaman jauh lebih berharga daripada siapa yang benar dan siapa yang salah. Di balkon, angin malam bertiup sepoi-sepoi.
Aroma kemangi dari pot-pot kecil menguar di udara. Makan malam berlanjut dengan obrolan-obrolan ringan. Suara tawa bercampur dengan denting piring dan sendok, hangat seperti keluarga-keluarga normal lainnya. Dan kali ini, saat aku melihat koper tua itu tergeletak di sudut ruangan, aku tahu koper itu tidak akan lagi diletakkan di dekat pintu keluar. Karena tidak ada seorang pun di rumah ini yang ingin pergi.